Lauknya ikan goreng, minum teh leci. Cakep. Cakep. Selamat datang seluruh partisipan. Cakep. Selamat bergabung dalam agenda siang hari ini. Ya. Saya sapa langsung saja di sebelah kanan saya ada Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bapak Febrio Kacariku. Pak Febrio, apa kabar? Sehat, apa kabar? Yang penting sehat kalau harus hari selalu ini. sehat kalau Bapak, Iya. karena Bapak ngurusin fiskal Sehat kita, Pak. dan tetap semangat. Harus tetap semangat juga ya, Pak. Dan tentunya ada satu lagi, Ekonom Bank Permata Bapak Juswa Pardede. Saya panggil Mas Juswa Pardede, apa kabar? Kabar baik, Mbak Brigita. Makin seger ya. Mungkin udah semakin tenang karena ekonomi sudah mulai menggeliat ya, Mas. Betul sekali. Jadi nggak terus-terusan ditanyain, kok resesi terus? Oh, sekarang sudah enggak. Sudah mulai sumringah secerah wajah Bapak-Bapak ini tentunya. Dan senang sekali karena siang hari ini kita akan mengelaborasi lebih jauh lagi bagaimana kemudian kebijakan pemerintah di tahun 2022. Karena kita tahu ada optimisme yang sangat besar berkaitan mengenai pemulihan yang semakin menguat. Nah, capaian ekonomi serta fiskal kita di tahun 2021, Bapak Ibu sekalian, ini memang sudah mencerminkan pemulihan yang makin solid dengan arah yang tepat. Makanya kalau tadi lihat senyumnya Mas Joshua sudah berbeda ketika kita tanya di tahun 2021. Nah, tetapi ketidakpastian serta risiko global yang masih sangat tinggi ini perlu terus diwaspadai, apalagi ada varian Omikron gitu ya. Dan oleh karena itu strategi kebijakan fiskal ke depan ini tidak hanya disiapkan untuk pemulihan, tetapi juga untuk mengantisipasi risiko serta dinamika global. Nah, nanti kita akan mendengarkan paparan dari masing-masing narasumber kepada seluruh partisipan yang akan merespon. Silakan langsung saja menanyakan atau berpendapat ke kolom chat melalui link Slido. Jadi nanti saya hanya akan membacakan yang menuliskan pertanyaannya melalui link Slido. Baik Bapak-Bapak, tentunya kita sudah tidak sabar untuk bisa mendengarkan penjelasan dari Bapak-Bapak, apalagi dari Pak Febrio. Ini kita deg-degan semuanya, Pak. Ini gimana nih fiskal ini 2022? Saya sih Pak lebih kepada Enggak Pak. perlu. Karena katanya kan semuanya akan naik Pak di 2022, tapi berat badan jangan naik sih Pak sebenarnya Pak. Karena beban hidup nanti makin berat Pak. Nah Pak Febrio dan juga Mas Joshua, saya akan berikan kesempatan nanti masing-masing dari Bapak-Bapak untuk bisa sharing dengan kita semua dalam durasi waktu 30 menit cukup ya Bapak-Bapak ya. Dan nanti kalau sudah kurang 5 menit saya izin untuk bisa mengingatkan. Baik, kesempatan pertama saya akan berikan kepada Pak Febrio. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa sih kok kita nggak pakai masker? Tenang guys, kita tadi sudah cek swab antigen dan alhamdulillah semuanya negatif dan kita semua di sini tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, Pak Febrio, saya akan langsung saja berikan kesempatan kepada Pak Febrio untuk sharing dengan kita semua. Baik, terima kasih Mbak Brigita. Ini terima kasih sekali teman-teman sudah menyiapkan acara ini untuk siang ini yang berbahagia. Kita terima kasih sekali untuk yang pemirsa yang bergabung dengan kita, teman-teman dari media juga terima kasih untuk selalu memantau perkembangan perekonomian kita dan juga memantau bagaimana kebijakan-kebijakan kita selalu harus konsisten dengan kondisi yang sedang kita hadapi dan juga khususnya antisipasi apa yang harus kita lakukan. Jadi memang sudah kita lihat teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ekonomi kita ini diterpa oleh tantangan yang memang sangat berat. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian juga memang adalah bagian dari tantangan itu sendiri, mengalami sendiri di dalamnya gitu ya bersama-sama dengan kita. Jadi kami juga di Kementerian Keuangan merupakan bagian dari situasi yang juga secara langsung kami merasakan juga saudara-saudara kita, teman-teman kita di Kementerian Keuangan juga itu kemarin tahun lalu sampai 16.000 yang kena. Dan ada sekitar berapa ratus yang akhirnya memang harus meninggalkan kita. Tapi inilah kita semua bagian dari ini dan tentunya ini menjadi risiko yang bersama-sama kita hadapi dan kita mitigasi. Nah, masyarakat sudah melakukan banyak sekali juga antisipasi dalam konteks ini dan disinilah letak peran dari pemerintah dengan APBN-nya untuk selalu hadir. Bagaimanapun kondisi perekonomian kita, bagaimanapun kondisi pandeminya, APBN itu harus tetap hadir. Dan ini sudah kita buktikan bersama-sama secara kuat dengan kolaborasi yang sangat kuat juga dengan banyak stakeholder, terutama dengan DPR. Kita bersama-sama mendesain APBN kita itu mulai dari 2020 yang kita awalnya itu bikin APBN 2020 itu defisitnya cuma 1,7 dengan ekspektasi bahwa ekonominya lagi tumbuh bagus gitu ya. Tiba-tiba di bulan Maret dan akhirnya diputuskan
kita harus work from home dan semuanya harus adjust. Jadi bukan hanya pemerintahnya yang adjust, masyarakatnya secara langsung yang adjust. Nah, dalam konteks kondisi seperti itu, APBN-nya pun harus langsung respon. Kondisi di mana waktu itu kita membutuhkan respon yang sangat kuat secara counter cyclical sudah kita buktikan, dan itu tentunya bukan hanya pemerintah saja, termasuk juga DPR. Bagaimana kita menjalin kerjasama yang kuat bersama-sama. Nah, itu sudah kita buktikan bersama-sama sebagai suatu bangsa. Dan sekarang kita berada di awal 2022. 2020 kita sudah lalui dengan kuat. Kontraksi perekonomiannya hanya dalam tanda petik 2,1%, di mana banyak sekali negara yang kontraksinya itu sampai belasan persen, bahkan ada yang sampai puluhan persen. Kita berhasil menahan hanya di minus 2,1%. Lalu masuk ke 2021, kita juga dengan optimism, walaupun secara hati-hati dan antisipatif. Kita tahu pandemi masih ada, dan waktu itu awal 2021 kita sudah menghadapi spike. Kita respon. Pertumbuhan ekonominya akhirnya hanya 0,7% waktu itu di kuartal 1. Lalu kuartal kedua kita dengan kuat tumbuhnya setelah kita dorong melalui kebijakan gitu ya, berhasil di 7,1. Nah, lalu pemulihan ekonomi itu berlanjut, akan tetapi kemudian kita dihadapkan pada tantangan baru, Delta varian. Juli dan Agustus waktu itu puncaknya. Dan disitulah kita semua, saya yakin masyarakat juga mengalami betapa beratnya tantangan yang kita hadapi bersama waktu itu. Tetapi dengan lagi-lagi resiliensi, daya tahan dari masyarakat, dari bangsa ini, dan juga pemerintah harus hadir mewakili masyarakat juga untuk mengelola perekonomian ini bersama-sama. Nah, itu yang kita hadapi waktu 2021. Akhirnya, walaupun dengan Delta varian yang sangat menantang waktu itu, kita berhasil lewat. Dan tumbuhnya malah masih positif. Jadi kita di kuartal ketiga 3,5, banyak yang memprediksi akan negatif, kita tahan di 3,5, dan di kuartal 4 datanya belum keluar, tapi kita melihat akan berada di atas 5%, jadi overall di 2021 kita berada di 3,7. Nah, itu prestasi kita semua. Nah, sekarang apakah kita sudah lewat challenge-nya? Belum. Kita sekarang menghadapi Omicron. Omicron ini agak sedikit berbeda memang, tapi tetap saja ini adalah challenge yang dalam bentuk ketidakpastian yang harus kita hadapi bersama. Kalau kita lihat di banyak negara, ini kasusnya ada yang sampai 1 juta satu hari, gitu ya. Saat ini kita masih menahan di bawah 1.000. Tapi memang ada eskalasi, kita harus waspadai. Bapak Ibu sekalian tentunya juga sudah melakukan protokol kesehatan. Tadi kita sudah swab, lalu kita jaga jarak, gitu ya. Lalu selalu cuci tangan. Memang itulah tanggung jawab kita semua, dan ini yang terbaik yang bisa kita lakukan masing-masing dari kita untuk bisa tetap menjaga supaya penyebarannya tidak segera terjadi, kita tahan, dan lebih penting lagi tentunya livelihood kita, kehidupan kita tidak banyak terdampak. Walaupun memang kalau kita lihat ya kasus di South Africa naiknya cepat sekali, tapi kemudian harapannya itu memang bisa segera turun. Jadi kita kelola dengan baik saja. Mudah-mudahan kita bisa melalui varian ini dengan cepat, dan banyak negara juga bisa melalui ini. Lanjut terus. Nah, ke depan ini terus kita pantau. Saat ini masih terkendali, kita harus pantau, dan vaksinasi ini harus kita percepat, sudah pasti. Dan kita adalah salah satu negara yang paling kuat melakukan vaksinasinya. Kita berada di peringkat kelima sekarang. Coba dilanjutkan slide berikutnya. Kita berada di peringkat kelima dalam konteks melakukan vaksinasi. Saat ini kita untuk yang 2 dosis sudah 43,4%. Untuk dosis pertama itu sudah 60-an%. Nah, kita harapkan di awal-awal berapa bulan ke depan kita bisa mencapai 70%. Untuk dosis kedua ini harus selalu dipercepat. Lanjut terus. Nah, ini tadi saya katakan bahwa risiko berikutnya yang sudah kita antisipasi saat ini adalah memang harga komoditas itu banyak yang meningkat di pasar global. Nah, ini mengakibatkan banyak sekali inflasi di banyak negara. Nah, untungnya untuk Indonesia kita masih bisa jaga ini dampak dari harga komoditas ini terhadap perekonomian kita. Tapi ada juga kabar baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa harga komoditas ini membawa kabar baik khususnya bagi komoditas unggulan Indonesia. Dalam konteks ini yang kami tunjukkan ada nikel, CPO, karet, bahkan juga batu bara. Ini adalah produk-produk yang kita banyak mendapatkan windfall sebenarnya. Di CPO misalnya harganya itu sudah hampir 200% dibandingkan
sebelum pandemi. Batu bara juga hampir 200% sebelum pandemi. Jadi ini adalah menghasilkan ekspor kita, revenue-nya, dan juga mendorong penciptaan lapangan kerja. Karena ini uang kemudian mengalir, konsumsi juga kemudian meningkat. Ini yang kita lihat di 2021 kemarin. Jadi ini akan masih berlanjut untuk nikel, CPO, karet, bahkan batu bara ini masih akan kita lihat cukup kuat, paling tidak sampai kalau untuk energi seperti batu bara, gas, minyak itu masih akan cukup tinggi sampai pertengahan tahun ini. Tapi setelah lewat winter mungkin akan berkurang. Tapi untuk yang nikel, CPO, karet ini akan ngikutin pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi dunianya masih kuat, maka kita akan melihat ini masih cukup berpeluang. Jadi kita masih ada peluang untuk nilai tambah dari sana. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, inflasi ini memang jadi ancaman di banyak negara, khususnya negara maju. Saat ini seperti Amerika, inflasinya sudah 6,8%, tapi mereka masih menahan suku bunganya. EU juga demikian. Nah, Indonesia saat ini inflasi kita masih sangat rendah di 1,9. Untuk baseline scenario kita untuk 2022, walaupun dengan harga komoditas yang masih cukup tinggi ini, kita masih melihat bahwa inflasi kita masih akan terkendali. Itu masih ada di sekitar range-nya 2-4, titik tengahnya tentu 3%. Nah, jadi ini memang masih terkendali dan harga-harga komoditas yang naik, dampaknya terhadap APBN kita masih bisa kita jaga. Sehingga tentunya selalu kita lihat kepentingan untuk keadaan sosial masyarakat, kita perhatikan bahwa kita fokusnya tetap adalah percepatan penguatan pemulihan ekonomi. Jadi kita udah ada di 3,7 di tahun 2021, kita berharap ini terus mengarah ke 5,2 untuk 2022, tentunya dengan selalu mengantisipasi risiko yang sedang kita hadapi, khususnya pandeminya yang Omikron dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa APBN kita aman, APBN kita kuat, khususnya dengan performance yang sangat baik di tahun 2021, penerimaan 20% di atas target gitu ya. Itu adalah kondisi yang memang kita bersyukurlah, banyak perbaikan, tren perekonomiannya memang membaik, harga komoditas juga sangat mendukung kita. Jadi kita manfaatkan situasi yang baik ini untuk menjaga kondisi dari pemulihan perekonomian itu sendiri, dan juga memastikan bahwa masyarakat itu tetap terlindungi, khususnya yang miskin dan rentan. Nah, itu tetap kita jaga. Nah, untuk arah kebijakan ke depan sudah pasti pemulihan ekonomi tetap nomor satu, penanganan pandemi selalu kita antisipasi dalam konteks antisipasi ketidakpastiannya, protokol kesehatan terus kita jaga, tetapi penciptaan lapangan kerja kita harapkan terus bisa kita lakukan. Dan itu sudah terbukti di 2021, walaupun kita bahkan menghadapi Delta varian, sekarang unemployment kita sudah turun ke 6%-an. Cuma memang belum mencapai level sebelum pandeminya. Ekonominya sudah mencapai di atas pra-pandeminya, sudah melebihi 2019. Penerimaannya juga sudah total di atas pra-pandemi, tetapi penganggurannya belum. Pengangguran ini harus kita lihatin lagi, bukan hanya level penganggurannya, tetapi juga bagaimana orang yang kemudian akhirnya bekerja di sektor informal. Kita ingin lebih banyak lagi masuk ke sektor formal, manufaktur, jasa, dan sebagainya. Itu yang akan kita lihatin di 2022 ini, supaya pemulihan ekonomi kita, yang memang akan ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonominya yang membaik, tetapi kita ingin lebih berkualitas. Penganggurannya harus kita kurangin, satu, ke menuju pra-pandemi. Lalu kedua, pengangguran yang berkurang itu pun harus kita lihatin pengangguran yang seperti apa yang kita mau. Orang yang bekerja itu kita harapkan lebih banyak ke sektor formal daripada sektor informal. Makanya program-program seperti Kartu Prakerja itu sudah sangat baik dalam 2 tahun pertama itu, dan kita akan lanjutkan dengan kuat. Karena kita melihat bukan saja itu memberikan buffer bagi pengangguran yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya, tetapi juga dia punya waktu beberapa bulan untuk melakukan peningkatan skill-nya. Nah, ketika dia menemukan lagi lapangan pekerjaan baru, itu dia sudah dengan skill yang lebih baik. Nah, inilah program yang one of the best practices ya, yang kita akan terus dorong ke depan, dan banyak program-program yang lain, dukungan UMKM itu tetap kita jaga, bahkan subsidi KUR tetap kita jaga, bahkan penjaminan untuk UMKM juga tetap kita jaga.
bantuan-bantuan PKH untuk rumah tangga dan bansos itu tetap kita jaga juga. Jadi ini memang tentunya perbaikan pertumbuhan ekonominya harus berkualitas. Itu yang kita harapkan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini risiko yang tadi saya sebutkan, banyak sekali yang kita harus hadapi, tapi tentunya kita bagaimana mitigasinya dan mengantisipasi ini dalam konteks perekonomian kita dan juga terutama APBN kita harus tetap waspada. Terus lanjut. Inflasi terjaga, kita lihat justru yang kita harapkan inflasi core, itu yang biru tua itu di bawah, itu yang kita harapkan mulai akan membaik. Apa itu artinya? Itu adalah ketika daya beli masyarakat sudah mulai membaik. Jadi ketika core inflation-nya itu mulai membaik, itu komponen-komponen misalnya masyarakat belinya apa? Pakaian, alas kaki, lalu mulai jalan-jalan, lalu beli alat rumah tangga, mulai makan di warung, restoran, dan sebagainya gitu ya. Itu yang kita bayangkan sebagai komponen dari core inflation. Itu kita membandingkan daya belinya. Jadi kalau itu membaik, itu artinya daya beli masyarakat membaik. Sementara yang terus kita akan jaga adalah tentunya volatile food. Jadi makanan kita jaga supaya nggak terlalu volatile, tidak terlalu naik turun gitu ya. Supaya tentunya ini masalah daya beli masyarakat kita jaga. Lalu administered price juga terus kita jaga. Ini kita pastikan bahwa kebijakan kita tetap tujuan utamanya adalah menjaga tren dari pemulihan ekonomi dan makin berkualitas. Nanti kita lihat kebutuhan dari adjustment kalaupun ada yang harus kita lakukan dalam konteks memastikan bahwa kalau ada subsidi, baik itu subsidi energi maupun subsidi non energi itu semakin tepat sasaran. Nah, itu yang ingin kita lakukan. Jadi konsepsi kebijakan yang kita harapkan. Tapi at the same time kita lihat kondisi perekonomiannya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini tadi saya katakan inflasi akan terjaga. Lanjut terus. Nah, terus lanjut, peran APBN, tadi saya sudah ceritakan bagaimana mulai dari 2020 kita melakukan immediate respon yang sangat cepat, dan bukan hanya pemerintah ada di sana, ada DPR juga di sana, karena kita pemerintah keluar dengan Perpu, tapi tidak lama kemudian itu disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Jadi tanpa dukungan dari parlemen, tanpa dukungan dari politik, tentu ini tidak bisa kita lakukan. Jadi inilah bagaimana kita membuktikan kepada dunia kita sebagai suatu bangsa itu benar-benar bisa bersatu padu dalam menghadapi tantangan yang memang sangat berat waktu itu. Dan bagaimana kita lihat dari waktu ke waktu kita selalu fleksibel. Masyarakatnya fleksibel, pemerintahnya juga fleksibel. PEN kita address mulai dari 405, kita naikin lagi menjadi 695, itu refocusing realokasi, lalu kemudian realisasinya 575. Lalu kemudian bagaimana di 2021 juga kita come up with desain awal untuk defisitnya seperti apa. Akhirnya kita sepakati untuk yang 2021 5,7%, tapi realisasinya kemarin 4,65. Nah itu terutama karena apa? Penerimaan kita perform jauh lebih baik daripada kita harapkan. Dan juga tapi belanja kita nggak turun, bahkan belanja kita di atas 100% daripada yang kita rencanakan. Jadi itu adalah hal yang sangat baik, di mana perekonomiannya memang membaik, walaupun kita dihadapkan pada tantangan, penerimaan negara malah membaik. Itu kalau kita lihat pertumbuhannya 21,6%, hampir 15% di atas target gitu ya. Lalu penerimaan pajak tumbuhnya 19,2%, itu setelah tahun lalu turunnya 19,6%. Jadi luar biasa. Tahun 2020 itu penerimaan kita dari total itu turun 16%, sementara belanja kita naik 12%. Itulah betapa jomplangnya dan itulah betapa counter cyclicalnya kita tahun 2020 kemarin. Kita bersedia dan kita mengukur bahwa risiko itu bisa kita lakukan sampai defisitnya di atas 6%. Itulah yang terjadi di 2020. Nah, 2021 kita siap dengan defisit 5,7. Ternyata performance dari ekonominya lebih baik daripada yang kita antisipasi, penerimaan negara lebih baik daripada yang kita antisipasi. Akhirnya defisit kita menjadi 4,65. Jadi penurunan defisit ini dari 5,7 ke 4,65 ini adalah penurunan defisit yang berkualitas karena disebabkan oleh penerimaan yang naik. Belanja kita sebenarnya tumbuh positif, malah 1,3% di atas APBN kita. Nah, inilah kita bersyukur tentunya dengan kondisi-kondisi yang berhasil kita lakukan bersama-sama, tetapi juga ada dukungan juga dari banyak pihak yang kita dapatkan. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana insentif perpajakan selama
2020 dan juga 2021 nanti kita bisa ceritakan. Tapi paling nggak di 2020 itu lihat bagaimana kalau sebelum-sebelumnya itu tanpa ada PEN itu total belanja perpajakan alias total sekitar insentif kita itu sekitar 272 triliun di 2019. Itu 1,72% dari PDB. Sebelumnya 262, sekitar 1,7-an juga persen dari PDB. Di tahun 2020, belanja perpajakannya menurun. Kenapa? Karena belanja perpajakan itu connect dengan aktivitas ekonominya. Ketika aktivitas ekonominya menurun, maka belanja perpajakan yang dimanfaatkan oleh usaha maupun masyarakat itu juga menurun. Nah, tapi kita ingat 2020 kita tambah ada fasilitas perpajakan yang banyak di PEN. Nah, itu kita tambahkan, itu akhirnya kelihatan bahwa ini malah lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau tahun 2019 itu 272 triliun, maka total belanja perpajakan plus fasilitas pajak di PEN itu 290 triliun di 2020, yang ekuivalen dengan 1,88% dari PDB. Jadi inilah lagi bukti bahwa betapa counter cyclicalnya kita dan betapa berpihaknya APBN itu memang untuk menjaga perekonomiannya dan terutama untuk masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari 290 triliun itu, 60 triliun itu untuk UMKM. 120 triliun itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ini terutama untuk ada makanan yang tidak dikenain pajak dan sebagainya, pertanian dan sebagainya. Lalu dunia bisnis 26,8 triliun. Lalu iklim investasi ini misalnya tax holiday, tax incentive dan sebagainya itu sekitar 28,6 triliun. Jadi inilah betapa APBN itu memang selalu hadir, bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk UMKM untuk kita bisa dorong produktivitas ke depan. Lanjut. Nah, ini kita akan terus jaga momentum dari pertumbuhan ekonomi nasional, tapi inilah bedanya Indonesia dengan banyak negara lain. Kita lagi menghadapi tantangan, kita lagi menghadapi krisis di 2020, bukan hanya kita menghadapi krisis tersebut dengan hati-hati, dengan baik, tapi kita malah melakukan banyak sekali reform. Perpajakan, coba tanya di mana negara dunia lain, mana ada orang lagi krisis malah reform pajak. Ini luar biasa, Indonesia ini luar biasa. Bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan di tengah tantangan yang sedang kita hadapi. Dan ini kebiasaan baik yang dilakukan oleh Indonesia. Dulu juga di beberapa krisis sebelumnya kita selalu come up with reform. Kita udah ada Undang-Undang Cipta Kerja, lalu Undang-Undang HKPD, Undang-Undang HPP, lalu kemudian kita sedang menyiapkan bersama DPR RUU untuk reformasi sektor keuangan. Ini harapannya juga nanti makin memperkuat lagi pemulihan ekonomi kita. Lanjut. Arah kebijakan 2022 tentunya pemulihan ekonomi nomor 1, dan terus kita dorong reformasi struktural, tadi saya sudah sampaikan. Kesehatan tetap menjadi kolom pertama, kita tahu itu adalah necessary condition, lalu kita siapkan bagaimana masyarakat, rumah tangga untuk tetap bisa terjaga daya belinya, PKH, kartu sembako itu tetap kita jaga. Lalu SDM unggul harus kita dorong, pendidikan, kesehatan, perlinsos, infrastruktur kita lanjutkan lagi, banyak proyek-proyek infrastruktur yang tertunda terutama di 2020 kemarin, 2021 mulai jalan lagi, 2022 kita juga akan lanjutkan untuk pembangunan konektivitas, jalan tol, ports, pelabuhan dan sebagainya kita terus lanjutkan. Kita perbaiki belanja kita perbaiki perpajakan kita tadi dengan undang-undang, lalu kita perbaiki juga pembiayaan kita. Nah, dan ini arahnya nanti menuju bukan hanya kita akan semakin kredibel menuju konsolidasi fiskal yang 3% atau kurang untuk defisitnya di 2023 itu sudah semakin kredibel. Nah, tapi kita juga ingin recovery-nya itu berkualitas. Itu tadi saya sebutkan, tenaga kerjanya harus mulai masuk lagi, makin banyak lagi ke formal, lalu pendidikan seperti apa, isi dari pengangguran kita itu jangan terlalu banyak orang mudanya, orang muda harus bekerja dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Nah, postur untuk 2022 defisitnya 4,85. Ini memang lebih tinggi dibandingkan 4,65 yang di 2021. 2021 kan realisasinya 4,65. Tadi saya bilang itu terutama gara-gara performance dari penerimaan yang sangat baik. Dan belanjanya masih tetap tumbuh, bahkan di atas 100% dari APBN-nya. Dalam konteks ini, memang waktu kita menyusun APBN 2022, itu kan di September-Oktober 2021. Nah,
Dalam konteks ini kita banyak asumsi-asumsi yang belum bisa kita masukkan, terutama misalnya ada reformasi perpajakan dengan undang-undang HPP itu. Nah, jadi ini belum termasuk beberapa hasil dari reform yang kita lakukan. Dengan demikian, defisitnya tampaknya akan jauh lebih kecil daripada 4,85. Bisa di sekitar 4,4, 4,3 atau bahkan lebih rendah kalau kita nanti lihat performance-nya memang sesuai dengan yang kita expect. Sementara belanjanya akan tetap seperti yang kita rencanakan, tidak akan turun. Jadi pertumbuhannya malah positif tuh dari 2.697 menjadi 2.714. Dan tentunya dengan logika yang sama tadi kita lanjutkan pemulihan perekonomiannya sambil terus menjaga pemulihan ekonominya berkualitas. Lanjut. Nah, dukungan PEN itu terlihat di 2022 ini. Pertama dari sisi APBN-nya dulu saja total sebelum masuk ke PEN. Inilah bagaimana alokasi-alokasi untuk beberapa sektor utama. Pendidikan itu selalu 20% dari spending, lalu kesehatan itu selalu 5% dari spending. Perlindungan sosial selalu kuat dan kita terus pertahankan levelnya, tidak turun sama sekali. Infrastruktur ini yang tadi saya sebutkan memang harus kita lanjutkan tentunya karena setelah pandemi atau harapannya lepas dari pandemi menuju endemi ini kita tahu bahwa struktur perekonomian kita itu mulai berubah. E-commerce misalnya menjadi sangat tinggi. Orang yang di 2018 menggunakan e-money atau menggunakan e-wallet itu sangat kecil, sekarang sudah jauh melebihi kartu debit atau bahkan melebihi kartu kredit. Nah, ini kita lihat ada perubahan struktur perekonomian dan cara masyarakat juga mengkonsumsi. Maka menuju ke depan, digital ekonomi harus terus kita dorong. Infrastruktur yang mendukung itu juga harus kita perbaiki. Jadi pemerataan infrastruktur, khususnya digital infrastructure, itu harus terus kita perkuat. Sinyal kemana-mana harus lebih bagus lagi, jangan sampai ada biarpet untuk sinyalnya. Jadi kita zoom juga bisa makin cepat, makin santai. Saat ini kita juga dengan teman-teman ini kita tidak ada masalah dengan sinyal. Teman-teman harapannya juga tidak ada masalah dengan sinyal. Apalagi masa pelajar sama mahasiswa sekarang masih gratis untuk menikmati internetnya. Nah, pariwisata tentunya bagian yang agak spesifik kita harus dukung. Tadi yang bidang TIK itu akan kita dorong terus untuk investasinya. Lanjut. Nah, ini untuk PCPEN-nya, perbandingannya lihat bagaimana dari 2020, 2021, 2022. Intinya adalah kita lihat bagaimana kondisi pandeminya dan bagaimana kondisi ekonominya, lalu bagaimana program-program itu bisa berjalan sesuai dengan kondisi waktu itu. Dan kita lihat di 2020, 575 triliun realisasinya. Itu luar biasa. Karena di saat 2020 itu kita sebenarnya dihadapkan pada ketidakpastian dan pemerintah itu, government officials itu banyak yang baru mengerti, oh kita kalau menghadapi pandemi gerak cepatnya seperti apa. Itu masih banyak belajar. Nah, jadi terrealisasi 575 itu tentunya tidak kecil. Di 2021 alokasinya lebih besar lagi dan realisasinya 658,6 triliun. Saat ini untuk 2022 kita alokasi cukup 414 triliun. Kita punya prioritas yang lebih ini sekarang terstruktur dan lebih sempit. Kalau dulu kita banyak gitu ya, sekarang kita bisa fokus nih. Sebenarnya kita harus lihatin kesehatan, perlinsosnya, lalu penguatan ekonominya. Nah, kita bagi dengan lebih sederhana dan nanti setelah ini tentunya kita pastikan program-program ini juga akan didesain seperti 2020-2021. Kita belajar banyak bagaimana cara mendesain program supaya dia benar-benar jalan. Contohnya program prakerja itu luar biasa. Nah, itu yang kita harapkan program-program seperti itu yang dapat langsung dirasakan manfaat nyata oleh masyarakat, itu yang akan kita dorong lebih banyak. Lanjut. Ini untuk 2022-nya, bidang kesehatan tadi sudah saya jelaskan. Lanjut. Ini juga sudah, lanjut dulu terus. Nah, inilah harapan kita untuk 2021 tadi datanya akan menuju ke 5,1 untuk kuartal 4-nya. Overall kita akan mendapatkan sekitar 3,7% dan arah kita tetap konsolidasi fiskal itu makin kredibel. Risiko fiskal kita makin juga terkendali. Kita cukup nyaman dengan kondisi sekarang sehingga fiskal kita juga cukup bisa untuk mensupport pemulihan perekonomian kita secara kuat. Reformasi fiskal tetap kita lanjutkan. Terus lanjut. Nah, ini kita lanjut aja, udah tadi saya sebutkan di depan, lanjut. Dah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian, kita memang punya optimism
Tapi tentunya kita menghadapi risiko itu tetap ada. Kita tidak gegabah, kita tidak kemudian jumawa gitu ya. Kita memang dibandingkan banyak negara harus fair juga. Banyak negara menghadapi pandemi ini memang lebih tidak terstruktur seperti kita. Kita tampil sekarang sebagai presidensi G20, itu terlihat sekali bagaimana kita membandingkan negara-negara ya. Ada negara yang di 2020 terkontraksinya belasan persen sampai 15%, penganggurannya naik jadi 10% gitu ya, kemiskinannya juga meningkat tajam. Lalu sekarang mereka masih struggle, di 2021-nya juga masih ada yang pertumbuhan ekonominya negatif. Di Amerika mereka sekarang menghadapi masalah inflasi, supply chain dan sebagainya. Kita relatif terjaga. Di banyak negara pandeminya juga belum tentu terkendali. Kita tentunya berdoa berharap mereka juga bisa mengendalikan dengan baik. Tapi di Eropa, di Amerika, bahkan di Afrika, kasus COVID itu masih terus meningkat. Kita masih bisa jagain. Tentunya kita membutuhkan terus kerjasama yang kuat, masyarakat dan pemerintah dan juga parlemen untuk kita bisa terus jagain bersama-sama sehingga kita bisa terus menjaga pemulihan ini tetap kuat. Baik. Ya, demikian. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Febrio. Jadi belum sampai selesai 30 menit sudah selesai duluan. Ini bukti kecermatan dari Pak Febrio. Biar nanti bisa tanya jawab. Oh ya, Ya. lebih banyak ya Pak yang bisa Ya. dielaborasi. Paling tidak ada optimisme di tahun 2022 ini karena memang ada berkah di balik pandemi. Tadi sudah disampaikan kalau yang dulunya koordinasi itu susah, tapi sekarang dengan penanganan yang lebih cepat, sudah mulai ada komunikasi yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan saja berbagai macam permasalahan dan tantangan yang dihadapi berkaitan mengenai penanganan pandemi ini bisa diselesaikan. Dan bicara fiskal ini bisa dimanfaatkan sebaik-baik dengan penuh kecermatan. Cuma, nah ini Mas Joshua yang harus jawab. Kalau kita lihat 2022, energi masih tinggi harganya. Tentu pasti untuk biaya produksi dari industri juga masih tinggi ya Mas ya. Harga-harga komoditi, ibu-ibu udah mulai teriak-teriak Mas, telur turun-turun ya kan. Minyak goreng ya mudah-mudahan segera realisasi. Yang disampaikan akan ada subsidi 14.000 per paket. Mudah-mudahan segera. Nah yang lain-lain ini masih banyak yang kemudian jadi catatan di 2022 sehingga kalau inflasi yang tadi disampaikan 3% mudah-mudahan nggak sampai 3% sih dengan kondisi yang naik. Nah, silakan Mas Joshua menjelaskan lebih lanjut. Oke, terima kasih kesempatannya. Ya, saya pikir saya juga menyambut hal yang sama tadi menyikapi kondisi 2022 ini setelah kita kondisi 2020 kita cukup mengalami perlambatan, tapi tadi extraordinary policy dari pemerintah yang sangat cepat, respon juga dan juga dukungan dari parlemen, DPR. Kita melihat bahwa 2020 juga kondisinya kontraksinya tidak seburuk kontraksi dialami oleh negara-negara lain di dunia, dan 2021 juga selain pemulihan ekonomi domestik, tapi juga ini juga menjadi success story ya, ataupun yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Pemerintah sudah memikirkan reformasi struktural ya, sebenarnya ini menjadi kunci karena dalam reformasi struktural itu diharapkan tadi dapat membuka investasi-investasi baru ya, sehingga kuncinya sebenarnya adalah bagaimana menciptakan investasi, sehingga yang tadi diharapkan yang disampaikan oleh Pak Febri juga bahwa terjadi penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, di 2022 ini kita juga melihat tren harga komoditas ini trennya meningkat ya, dan ini kita sebagai negara penghasil sumber daya alam ya, pengekspor sumber daya alam, ini tentunya kenaikan harga komoditas ini pun juga dapat kita maksimalkan dan kita manfaatkan ya. Jadi mungkin berikutnya. Nah, di sini kalau kita lihat sebelumnya tadi, kalau tadi kenapa kita mengatakan bahwa optimisme itu cukup nyata, karena ini kita bisa lihat bahwa mobilitas masyarakat ya dalam berbagai aktivitas ini trennya mulai meningkat, dan ini juga tadi didukung oleh pemerintah yang berhasil mendorong pemulihan dari sisi penanganan COVID ya dengan program vaksinasinya, dan juga kepatuhan masyarakat juga makin disiplin ya. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu sinyal awal bahwa konsumsi masyarakat pun juga akan meningkat ya, karena pada saat masyarakat sudah mulai bergerak, mulai mobile, tentunya tingkat konsumsi meningkat dan pada akhirnya akan terefleksi juga kepada kegiatan produksinya. Berikutnya. Nah, di sini juga kami akan sampaikan beberapa leading indicator ya, karena tadi topiknya adalah perkembangan ekonomi terkini. Jadi kita melihat beberapa data yang relatif datanya dirilis lebih awal dibandingkan data lain, namanya juga leading indicator. Nah, ini salah satunya kemarin data indeks kepercayaan konsumen ya, dan juga penjualan eceran ya. Ini survei dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa
optimisme konsumen itu pun juga tetap meningkat ya, meskipun kemarin pada bulan Juli Agustus itu agak kembali menurun, tapi kita melihat bahwa optimisme itu sudah kembali kepada fase ataupun level yang confident ya. Dan inilah makanya terrealisasi dengan penjualan eceran. Di sini bisa kita lihat bahwa penjualan eceran, spending untuk makanan, minuman, dan juga BBM itu juga meningkat ya. Jadi artinya spending willingness to buy, consume dari masyarakat pun juga meningkat. Next-nya. Nah, di sini juga terefleksi juga dari indeks kepercayaan konsumen di berbagai kota di Indonesia. Ya, survei dari Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa sama meskipun agak cenderung menurun di bulan Juli Agustus, tapi kita melihat bahwa trennya sampai dengan akhir tahun lalu ini menunjukkan tren positif. Ya, dan ini salah satunya pun juga tadi dikaitkan dengan harga komoditas, ya, khususnya ekonomi di luar Jawa yang memang mengandalkan kepada komoditas pun ini juga berdampak positif ya, artinya ada trickle down efeknya kepada masyarakat ya, dengan adanya kenaikan harga komoditas sehingga produktivitas di khususnya sektor pertambangan dan juga terkait itu juga meningkat sehingga akan sudah berdampak kepada konsumsi masyarakat. Berikutnya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa dari sisi tingkat konsumsi itu penting sekali ya. Kita bisa melihat dari penjualan otomotif ini juga menunjukkan tren positif ya, meskipun memang masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi 2019, tapi 2021 trennya menunjukkan tren yang cukup baik, dan ini juga saya pikir andil dari kebijakan pemerintah lagi, relaksasi dari PPNBM kendaraan motor dan juga terkait juga PPN DTP untuk properti, ini saya pikir menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan sudah berjalan ya, artinya dari sisi pemerintah, fiskal, Kementerian Keuangan, lalu juga Bank Indonesia, OJK, semuanya saling berkoordinasi ya, sehingga makanya kita bisa lihat bahwa kalau tadi disampaikan Pak Febrio bahwa kalau orang sudah mulai belanja otomotif ya, artinya yang durable goods, berarti kan dia udah lebih confident ya. Kalau 2020 kita melihatnya bahwa masyarakat masih saving ya, kecenderungan saving, menahan belanja, sekarang udah mulai lebih berani belanja. Artinya kan melihat optimisme bahwa kedepannya pandemi ini akan bisa berhasil bisa kita redam ya, artinya tidak terjadi peningkatan yang lebih signifikan lagi. Berikutnya. Nah, juga tadi terkait dengan aktivitas investasi pun juga kita melihat hal yang sama, bahwa baik dari sisi investasi bangunan dan juga non bangunan terindikasi dari penjualan semen dan juga penjualan alat berat ini juga menunjukkan tren yang positif ya, dan khususnya lagi kita kaitkan dengan harga komoditas tadi, ini penjualan alat beratnya ini di tahun ini tahun lalu ya, di Januari November itu sudah tumbuh hampir 100% ya, dan ini karena tadi ada kebutuhan produksi dari sisi sektor pertambangan ya, karena tadi mengikuti ataupun merespon kenaikan harga komoditas global. Next, berikutnya. Nah, jadi karena kalau kita lihat tadi dari sisi pengeluarannya, kami mencermati tadi konsumsi dan investasi, karena kedua komponen itu saja kan berkontribusi sudah kurang lebih 80%. Ya, jadi makanya itu yang mendasari optimisme kami bahwa kita melihat 2022 itu dengan lebih optimis ya dibandingkan dengan 2020 dan 2021. Dari sisi sektoralnya pun juga kita kaitkan lagi dengan sektor tadi pertambangan ya, ini bisa kita lihat bahwa sektor pertambangan juga menunjukkan kinerja yang positif ya di kuartal ketiga ya. Kalau kita lihat tadi efek dari yang tadi Pak Feru sampaikan, efek dari varian Delta itu kan agak sedikit membatasi aktivitas ekonomi, sektor-sektor ekonomi. Tapi kita bisa lihat di sini salah satu sektor yaitu pertambangan dan juga penggalian ini tumbuhnya meningkat dibandingkan kuartal kedua ya. Artinya memang di sini dampak dari kenaikan harga komoditas ini pun juga berdampak positif khususnya untuk sektor pertambangan. Dan di sisi lainnya kita bisa lihat juga bahwa kalau kita bandingkan di 2020 hanya beberapa sektor yang sudah masih tumbuh positif, tapi kita bisa lihat bahwa di 2021 kita perkirakan juga sudah semakin banyak ya, artinya tren pertumbuhan positif pun juga sudah dialami sebagian besar sektor ya, perdagangan sudah mulai pulih ya, tadi terkait dengan konsumsi yang sudah mulai meningkat. Lalu juga dari sisi manufaktur juga kita perkirakan akan terus meningkat, dan sektor lainnya adalah Infocom ya, ini tadi terkait dengan Pak Febrio sampaikan bahwa e-commerce dan juga kegiatan ekonomi digital itu terus meningkat ya, dan juga kesehatan ya, jasa kesehatan itu pun juga kita melihat bahwa dari sejak
2020 pun ini dua sektor infokom dan jasa kesehatan ini yang masih menunjukkan tren positif ya, tapi di 2021 kita melihat sektor-sektor tradisional kita seperti manufaktur, perdagangan, konstruksi dan juga pertanian ini juga terus berlanjut positif ya. Berikutnya. Nah, kalau kita lihat juga tadi terkait dengan di sektor manufaktur sendiri, ini ada optimisme bahwa tadi terkait dengan konsumsi makanan minuman, makanya produksi dari manufaktur makanan minuman ini juga masih menjadi porsi yang besar dan juga menunjukkan performa yang positif ya, diikuti oleh industri kimia dan juga farmasi ya, dan juga yang ketiga adalah basic metals. Ini juga terkait dengan program pemerintah untuk hilirisasi nikel ya di situ ya. Makanya kita melihat bahwa ketiga sektor itu yang di tahun 2020 tetap tumbuh positif, tapi kita melihat bahwa di 2021 ini sudah semakin banyak juga sektor-sektor manufaktur yang tumbuh positif. Ya, artinya ini juga sejalan tadi dengan pengendalian kasus COVID yang semakin terkendali, artinya pemerintah sudah mulai kembali membuka sektor-sektor ekonomi sehingga makanya sudah lebih merata meskipun memang masih ada beberapa sektor yang masih menunjukkan tren kurang positif, tapi makanya 2022 ini kita berharap bahwa sebagian besar sektor ini arahnya lebih konvergen, artinya semuanya pemulihannya berbarengan. Berikutnya, nah di sini kalau kita melihat ini mungkin Bapak Ibu mungkin bisa nanti di zoom in ya, artinya ini leading indicator untuk industrinya ya. Jadi kalau kita melihat yang grafik kanan bawah tersebut ya, ini proxy ya. Jadi kalau kita melihat leading indicator sektoral ataupun industrinya ya, ini kalau di kuartal keempat itu memang terus meningkat ya. Jadi artinya mengamini tadi yang sampaikan Pak Febrio bahwa kami juga melihat hal yang sama bahwa di kuartal keempat tahun lalu itu juga pertumbuhan ekonomi mendekati 5% ya, sehingga kami pun juga melihat hal yang sama bahwa full year tahun lalu itu di kisaran 3,7%. Karena di sini kita bisa lihat bahwa ada dari sisi penjualan eceran ya, juga penjualan otomotif, lalu juga beberapa indikator lainnya misalkan volume ekspor komoditi utama kita batubara dan CPO itu trennya cukup positif. Berikutnya. Nah, ini berikutnya lagi, tadi mungkin sudah leading indicator yang mengonfirmasi bahwa kegiatan produksi pun juga meningkat ya. Tadi di sini bisa kita lihat juga bahwa impor dari barang modal juga meningkat ya, penjualan konsumsi listrik dan juga penjualan kendaraan komersial ya. Next. Berikutnya. Ya, ini juga tadi terkait juga dengan tadi ya, traveling ya. Karena kalau kita lihat juga sebelum pandemi itu kan memang era dari leisure economy ya, dan di sini kita lihat pada saat pandemi konsumsi spending masyarakat konsumen itu agak tertahan untuk untuk pariwisata, tapi kita bisa lihat di sini bahwa di 2021 tadi mobilitas ke arah untuk traveling juga mulai meningkat, makanya sektor pariwisata pun juga sudah mulai berangsur-angsur pulih dan kita harapkan nanti akan terus berlanjut di 2022. Berikutnya. Nah, ini mungkin secara spesifik nanti akan kami coba bahas terkait dengan tren dari harga komoditas global ya. Ini karena kalau kita lihat harga komoditas global ini akan sangat mengikuti dari kondisi ekonomi ya pada umumnya. Kita bisa lihat di sini bahwa pada saat 2008 2009 itu pada saat krisis keuangan global itu tren harga komoditas turun ya secara bersamaan, sama halnya juga kita bisa lihat di situ di tahun 2020 pada saat awal pandemi pun juga harga komoditas juga trennya turun ya, tapi setelah krisis ataupun pada saat ekonomi sudah mulai kembali pulih pasca krisis, kita bisa lihat bahwa harga komoditas itu meningkat di 2010 dan juga kita lihat saat ini juga dari pertengahan 2021 sampai dengan sekarang ini tren harga komoditas ini terus berlanjut. Berikutnya. Nah, tadi mungkin datanya sudah disampaikan oleh Pak Firwio, jadi intinya adalah bahwa tren kenaikan harga komoditas ini tadi selain karena tadi permintaan yang meningkat, tapi memang juga ada permasalahan terkait dengan supply chain-nya. Ya, artinya tadi karena tadi ada kondisi pemulihan yang tidak merata, ya karena negara-negara maju lebih cepat pulih dibandingkan negara berkembang, sehingga produktivitas dari negara yang penghasil komoditas pun itu pun juga akhirnya agak terhambat ya, dan belum lagi kita nanti melihat ada faktor dari port congestion dan juga ada kenaikan dari container cost, itu juga
kita sudah melihat di akhir tahun lalu dan masih tetap kita lihat sampai dengan awal tahun ini. Berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari sisi produktivitas, kenapa tadi kami katakan bahwa dari level supply-nya sendiri ini belum kembali ke dalam kondisi sebelum pandemi. Di sini bisa kita lihat bahwa dari sisi produksi minyak mentah sendiri, baik dari OPEC, Amerika Serikat, dan juga Rusia, itu juga produksinya sendiri meskipun sudah meningkat dibandingkan 2020, tapi 2021 ini masih lebih rendah dibandingkan 2019. Lalu juga sama halnya kita bisa lihat di sini bahwa ekspor batu bara dan CPO, ya, yang utama itu kalau batu bara Indonesia dan Australia, itu juga volume ekspornya pun juga masih belum, meskipun meningkat dibandingkan 2020, tapi masih belum kembali ke dalam kondisi 2019. Sama juga CPO, Indonesia, Malaysia juga sama, ya, bahkan di sini Malaysia volume ekspor CPO-nya sendiri di 2021 yang lalu sampai dengan bulan Oktober itu pun juga trennya masih turun. Jadi artinya produksinya ini belum cukup cepat merespon dari permintaan terhadap komoditas yang relatif lebih cepat. Itulah makanya menyebabkan harga komoditasnya cenderung meningkat sejak pertengahan tahun lalu. Berikutnya. Nah, di sini Tiongkok sebagai negara pengkonsumsi terbesar dari komoditas ini juga menjadi salah satu indikator yang memiliki hubungan yang positif, ya. Artinya dengan ekonomi Tiongkok yang pulih di tahun lalu, ini pun juga mengindikasikan harga-harga permintaan terhadap komoditas global pun juga meningkat. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa kebutuhan industri di Tiongkok sendiri pada aluminium, koper, nikel itu yang batu bara itu masih menjadi yang dominan gitu ya, sehingga makanya pada saat pemulihan ekonomi Tiongkok tahun lalu cukup signifikan, makanya harga komoditas dari sebagian besar komoditas global pun juga meningkat. Berikutnya. Nah, ini juga terkait juga dengan dari sisi impor, ya, impor kebutuhan tadi karena permintaan kebutuhan industrinya juga masih meningkat. Ini juga kita lihat dari sisi impor, volume impornya pun juga tetap meningkat. Ya, jadi artinya ini mengonfirmasi bahwa ekspor komoditas global ini masih diserap oleh Tiongkok dengan baik ataupun masih demand-nya masih cukup kuat dari Tiongkok, ya. Berikutnya. Nah, berikutnya ini kami kaitkan bahwa ada hubungan antara dolar Amerika Serikat, ya, di proxy dengan DXY ataupun dolar indeks ini memiliki hubungan yang memang negatif ataupun berbanding terbalik dengan harga komoditas, ya. Jadi kami melihat bahwa ekspektasi dari konsensus di pasar sendiri bahwa dolar itu memang memiliki kecenderungan menguat di tahun ini, ya, seiring dengan normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat, ya. Jadi ini makanya kita melihat bahwa ada ekspektasi bahwa harga komoditas pun juga ini akan cenderung juga normalisasi, ya. Selain tadi ada faktor normalisasi dari sisi supply-nya juga, kita perkirakan bahwa ada faktor dari dampak dari penguatan dolar Amerika Serikat ini yang akan membatasi ataupun akan mendorong normalisasi harga komoditas global juga. Berikutnya. Nah, jadi ini juga kita lihat dari sisi pressure inflation di China pun juga beberapa heat map ini menunjukkan bahwa inflasi di China itu sudah mulai cooling down, ya. Artinya makanya risiko-risiko yang pernah sempat disampaikan ada stagflation di China itu memang ataupun stagflation di beberapa negara itu kecil kemungkinannya bisa terjadi karena di sini bisa kita lihat bahwa inflasi cenderung udah mulai mereda, ya, meskipun memang kita melihat bahwa masih ada terjadi beberapa congestion di beberapa pelabuhan dan juga container cost yang meningkat, ya. Next slide. Nah, ini tadi sejalan dengan ekspektasi dari dolar Amerika Serikat yang ditunjukkan dari dolar indeksnya. Ini konsensus analis pun juga menunjukkan bahwa proyeksi dari harga komoditas global pun juga akan cenderung lebih melandai, ya. Tapi kita perkirakan masih akan lebih tinggi dari level 2020, ya, meskipun agak cenderung lebih sedikit melandai dibandingkan 2021, ya. Berikutnya. Nah, tentunya kita mendapatkan tadi efek positif sebenarnya, ya. Kita mendapatkan efek positif dari kenaikan harga komoditas tersebut. Mengingat kita lihat di sini tabel sebelah kanan, ya, bahwa komponen ekspor kita itu yang utama adalah CPO dan batu bara, ya. Jadi dan ini sangat
kita juga bisa lihat di chart sebelah kirinya bahwa tren harga komoditas itu pun juga terrefleksi memiliki hubungan positif juga dengan kinerja pertumbuhan ekonomi kita. Jadi memang di sini harga komoditas itu tentunya ini berdampak positif. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Febrio juga bahwa kenaikan harga komoditas ini pun juga bisa kita lihat dari kinerja APBN 2021, ya, di mana tadi realisasi penerimaan pajak, PPh migas, lalu juga PNBP itu melampaui dari targetnya, dan ini juga disumbangsi ataupun didukung oleh kenaikan harga komoditas. Berikutnya, nah ini yang tadi kami sampaikan bahwa dampak dari kenaikan harga komoditas tersebut ini juga dirasakan secara lebih signifikan oleh ekonomi di luar Jawa. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa proporsi dari berkaitan dengan sektor pertanian ataupun CPO dan pertambangan di berbagai provinsi di luar Jawa itu cukup besar komponennya. Ya, jadi artinya tentu dengan adanya harga komoditas yang meningkat itu, ini pun juga akan meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya di luar Jawa. Ya, makanya nanti kita bisa lihat next berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa kalau kita melihat di kuartal ketiga, 2 ataupun kuartal 3 tahun lalu, ya, di sini bisa kita lihat 34 provinsi ekonomi di Indonesia, ya, secara umum kita bisa sampaikan bahwa sekalipun kita bisa lihat saja di kuartal kedua itu ekonomi di luar Jawa, khususnya di Sulawesi, Kalimantan, itu cenderung lebih cepat pulihnya, ya, dan di kuartal ketiga sekalipun ada varian Delta, ya, tapi perlambatannya tidak lebih signifikan dibandingkan yang dialami oleh ekonomi Jawa, karena tadi ekonomi Jawa ini sangat berkaitan dengan dengan sentra-sentra manufaktur, ya. Jadi pada saat terjadi peningkatan kasus akibat Delta kemarin, pemerintah akhirnya melakukan pembatasan lagi dan berdampak lebih signifikan kepada ekonomi di Jawa, ya. Nah, tapi kita bisa lihat di sini bahkan kami bisa sampaikan bahwa ekonomi di Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dan juga di Papua bahkan di tahun lalu secara keseluruhan di tahun 2020 bahkan tetap positif, ya, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Dan ini didukung juga tadi oleh oleh kenaikan harga komoditas. Berikutnya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa komoditi ini pun juga kita lihat dari sisi volume ekspornya, ini juga proporsinya, ya, proporsi ekspor dari komoditas ini pun juga meningkat. Ya, jadi artinya ini beberapa komoditas batubara, CPO, ya, ada juga terkait juga dengan besi baja, ya, ini kaitannya dengan ferronikel, ya, tadi terkait dengan hilirisasi nikel itu juga terus meningkat. Ya. Berikutnya, nah ini tadi mungkin penjelasan Pak Febrio, mungkin tadi saya sudah sampaikan bahwa dampak dari kenaikan harga komoditas itu pun juga akhirnya mendukung realisasi dari penerimaan pajak dan juga PNBP, ya, sehingga makanya realisasi defisit APBN 2021 sementara ini di defisitnya 4,65% lebih rendah dari target APBN yang awal, ya. Berikutnya. Nah, di sini tapi di sisi lainnya kita perlu mencermati bahwa ada tren harga komoditas ini pun juga sudah mulai kita rasakan. Tadi Mbak Brigita sampaikan bahwa kenapa sih harga minyak goreng naik, ya kan? Karena harga CPO-nya globalnya juga naik, ya. Sama halnya juga kita memiliki di sini beberapa harga minyak goreng, ya, kemasan bermerek ini trennya dan juga curah ini trennya mengikuti harga CPO global. Sama halnya juga dengan misalkan di sini harga daging, ya, daging sapi ini juga harga daging sapi domestik ini juga mengikuti tren dari harga globalnya, ya. Sehingga memang ini tadi mungkin dalam jangka pendek ini akan cukup berdampak tadi kepada inflasi, ya, khususnya inflasi volatile. Next slide. Nah, berikutnya di sini tadi kami sampaikan bahwa di sini yang kiri atas itu, ya, wholesale price index, ada producer price index, ini level harga di tingkat wholesaler, ya, pedagang besar dan juga produsen. Ini kami melihat bahwa trennya sebenarnya sudah meningkat, ya, ataupun lebih tinggi bahkan dibandingkan level harga di tingkat konsumen, ya. Dan ini salah satunya tadi dipengaruhi juga oleh selain tadi ada supply chain disruption, ya, makanya di sini kita melihat bahwa di kanan atas ada container freight yang artinya harga kontainernya meningkat, ya, sehingga makanya harga yang dibebankan di level produsen ini udah mulai meningkat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahkan sejak
kuartal 1 akhir 2021 sampai dengan saat ini, tingkat harga di level produsen dan wholesale itu juga meningkat. Ya. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa 2022 ini kita melihat bahwa tingkat inflasi, kami juga melihat hal yang sama bahwa inflasi masih akan tetap berada dalam koridor target inflasi, ya, baik dari Bank Indonesia dan juga dari asumsi APBN, yang di mana kita melihat tadi peningkatan inflasi itu justru sinyal yang positif, ya, khususnya kami melihat bahwa ada faktor dari sisi demand tadi, ya, kalau kasus COVID terus kita berhasil kita tekan, kita kendalikan, tentunya tadi konsumsi meningkat dan harapannya juga inflasi inti core inflation ini pun juga akan lebih meningkat, ya. Tapi terus juga ada efek dari misalkan tadi misalkan ada potensi sebenarnya, ya, kalau kenaikan biaya produksi khususnya logistik ini terus meningkat sehingga bebannya ini terus ditanggung oleh produsen dan juga pedagang besar, ini ada potensi untuk di-pass through, ya, tadi seperti yang kita lihat di harga minyak goreng misalkan, ya, tapi tentunya pemerintah tadi melakukan operasi pasar dan juga melakukan kebijakan untuk subsidi, sehingga ini harapannya bisa meredam kenaikan inflasi di tahun ini. Berikutnya. Nah, di sini juga kita melihat bahwa terkait dengan LPG, ya, ini juga LPG non subsidi juga pemerintah sudah menaikkannya, ya. Jadi memang tentunya ada sisi positifnya dari sisi tadi kenaikan harga komoditas ini terhadap aktivitas ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi di luar Jawa, ya. Tapi juga memang tadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan dampaknya kepada inflasi, ya. Nah, di sini juga untuk harga, makanya kita bisa lihat di sini bahwa harga impor untuk butana dan propana ini trennya meningkat, makanya pemerintah juga akhirnya meresponnya dengan menaikkan di akhir tahun lalu. Berikutnya. Nah, di sini juga kita melihat bahwa untuk harga keekonomiannya dari Pertamax, Pertalite dan juga Pertadex ini juga trennya meningkat, ya, tapi memang ini cenderung harga di pasar saat ini cenderung flat, ya. Ini agak berbeda kalau kita lihat di 2018, 2017, 2018 pada saat harga keekonomiannya ataupun spread-nya udah makin negatif, itu pemerintah agak udah mulai melakukan normalisasi, artinya melakukan adjustment harga-harga, tapi memang tidak mengikuti sepenuhnya, ya, magnitude perubahannya, tapi setidaknya ini untuk untuk mengurangi tadi beban untuk beberapa lembaga, ya, seperti misalnya Pertamina ataupun PLN, ya. Berikutnya. Nah, ini juga ada potensi juga bahwa tarif listrik pun juga memang berpotensi meningkat, ya, tapi kita berharap bahwa ini tentunya tadi tidak berdampak signifikan kepada inflasi karena kita perkirakan pun juga tadi ini akan tetap berada dalam koridor target inflasi. Berikutnya. Nah, mungkin ini mungkin sedikit tadi gambarannya terkait dengan kondisi terkait dengan tadi kalau kita pertama ngomongin harga komoditas global, ini mungkin sedikit terkait dengan normalisasi kebijakan moneter di global, ya, karena ini berkaitan dengan kondisi pasar, ya. Di sini bisa kita lihat bahwa tren inflasi global tadi disampaikan Pak Febrio juga, tren inflasi meningkat di berbagai negara. Berikutnya. Nah, ini secara khusus kalau kita melihat pressure inflation-nya di US, ya, beberapa leading indicator-nya pun juga menunjukkan bahwa inflation dashboard-nya pun juga menunjukkan bahwa pressure-nya masih cukup tinggi, ya, karena tadi di satu sisi tadi mungkin ada kalau kita lihat di sisi lainnya juga tingkat pengangguran terus menurun, ya, di Amerika Serikat. Nah, tapi mungkin ada beberapa aktivitas ekonomi yang masih produksinya belum begitu normal, ya, sehingga makanya terjadi kenaikan inflasi dan juga tadi ada kenaikan harga di container cost-nya. Berikutnya. Nah, ini terkait dengan ya, ini potensi dari pengetatan kebijakan moneter di The Fed, ya, bahwa tingkat pengangguran turun, non-farm payroll juga trennya terus meningkat, ya, sehingga ini menjadi salah satu sinyal bahwa The Fed ini memang cukup nyata, ya, untuk menaikkan ataupun melakukan normalisasi di tahun ini. Tapi kami meyakini bahwa tadi dengan fundamental ekonomi yang kuat dan juga ditopang tadi tren harga komoditas yang saat ini cukup baik, ya, ini di sisi lainnya juga sebenarnya ini menguntungkan Indonesia, ya, dari sisi keseimbangan eksternal kita, ya, baik dari sisi current account balance dan juga dari sisi neraca pembayarannya, sehingga ini pun juga kita perkirakan ini akan
cenderung bisa akan dapat bisa memitigasi sebenarnya dampak yang bisa ditimbulkan dari normalisasi kebijakan moneter bank sentral global termasuk juga The Fed. Berikutnya. Nah, ini mungkin berikutnya lagi. Next, berikutnya lagi. Ini hanya realisasi di 2021 bahwa kita melihat bahwa kondisi pasar ya di sini harga komoditas ya sebagian besar harga komoditas trennya meningkat ya. Kinerja pasar saham pun juga meningkat ya. Meskipun memang juga terjadi kenaikan yield di imbal hasil dari obligasi pemerintah di tahun lalu, tapi kurang lebih kita bisa lihat juga fundamental ekonomi kita yang kuat, tadi juga didukung oleh reform dan juga proses pemulihan ekonomi yang cukup cepat, makanya kita juga melihat di sini meskipun yield obligasi pemerintah Indonesia meningkat, tapi cenderung lebih terukur, ya artinya tidak meningkat lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain, ya bahkan negara maju seperti Australia sendiri imbal hasilnya meningkat lebih besar. Ya. Berikutnya, rupiah juga cukup stabil. Berikutnya lagi, berikutnya. Jadi kurang lebih, nah kalau dari sisi kondisi pasar sendiri ini juga menjadi hal yang kita bisa lihat ya bahwa di tahun lalu meskipun terjadi outflow, tapi net outflow, tapi kondisi tadi ya fundamental ekonomi kita yang kuat dan juga kebijakan fiskal yang prudent ya dan juga koordinasi dengan kebijakan moneter yang makin baik ini juga akhirnya bisa membatasi ya terjadinya outflow khususnya di pasar obligasi. Berikutnya. Next, berikutnya. Nah, di sini tadi kalau kita lihat mengapa konsumsi sudah mulai tumbuh, ya di sini bisa kita lihat bahwa permintaan kredit perbankan pun juga sudah mulai meningkat. Ya, jadi intinya karena biasanya perbankan itu akan mengikuti aktivitas ekonomi. Pada saat aktivitas ekonomi sudah mulai terlihat, pada saat orang sudah mulai belanja, tentunya tadi akan terefleksi dari sisi produksi, sehingga makanya permintaan terhadap kredit konsumsi itu bisa kita lihat lebih cepat pulih ya dibandingkan dengan kredit modal kerja dan kredit investasi. Tapi kita bisa lihat bahwa dari sisi komponennya kredit modal kerja pun juga ini akan terus meningkat ya sehingga makanya sektor perbankan pun juga di sisi yang lain ini akan tetap mendukung untuk terjadinya pemulihan ekonomi yang lebih cepat di tahun ini. Berikutnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi tadi misalkan kita ambil contoh sektor memang kalau kita lihat di sini dari sisi share-nya ya kredit perbankan itu masih didominasi oleh manufaktur dan juga perdagangan ya tapi di sini bisa kita lihat bahwa tren dari risiko kredit sudah mulai lebih melandai gitu ya karena tadi aktivitas ekonomi meningkat dan juga kualitas kredit dari debiturnya pun juga terus meningkat terus membaik. Berikutnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari berdasarkan sektoralnya pun juga di sini sektor penyaluran kredit ke pertambangan ya sekali lagi ini juga menunjukkan tren positif ya jadi sebagian besar sektor ekonomi ini sudah menunjukkan tren positif penyaluran kreditnya dan juga dari sisi risiko kreditnya pun juga semakin menurun ya jadi ini good positif signal. Nah terakhir ini secara umum mungkin kami melihat bahwa ada potensi inflasi kenaikan inflasi di tahun ini tapi itu lebih didorong didrive oleh ekonomi yang membaik juga, konsumsi yang meningkat, ya. Jadi it's a good signal. Tapi juga tadi ada beberapa risiko tadi dampak dari kenaikan harga diatur pemerintah yang perlu kita waspadai. Tapi kita melihat bahwa nilai tukar cenderung stabil, ya, dan juga current account pun juga kita melihat memang tadi seiring dengan pemulihan ekonomi, tentunya defisit dari current account balance pun juga akan cenderung melebar defisitnya, tapi masih kondisinya masih sebenarnya di bawah normal ya, artinya kalau normalnya kita itu kan biasanya di kisaran 2 hingga 3%, tapi ini masih di bawah 2%. Lalu juga dari sisi fiscal balance-nya pun juga kami sependapat Pak Febrio bahwa fiscal balance pun juga kami yakini bahwa sejalan dengan tadi kondisi tren harga komoditas yang masih tetap tinggi di first half tahun ini pun juga akan tetap mendukung penerimaan tadi Pak, penerimaan pajak ya dari sisi PNBP dan juga dari sisi PPh migas dan juga sektor-sektor lainnya untuk PPh non migasnya juga kita melihatnya juga meningkat sehingga makanya fiscal balance-nya pun juga kami meyakini bahwa ini akan terus konsolidasi fiskal ini akan terus terjadi kita perkirakan akan juga lebih rendah dibandingkan 2021 ya dan terakhir juga kami meyakini bahwa dari sisi tingkat pengangguran pun juga tadi kami sependapat Pak Febrio bahwa ini pun juga menunjukkan bahwa produktivitas dari belanja pemerintah pun juga semakin baik ya tadi dari kartu prakerja
dari penyaluran bansos yang lebih terukur, lebih terarah, ya, dan juga dari sisi bagaimana mendukung, memberikan insentif untuk investasi, karena kita membutuhkan bagaimana tadi dorongan dari mengundang investor-investor, ya, sehingga terjadi pembukaan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya tingkat pengangguran pun juga kita harapkan akan terus menurun. Jadi secara umum kami juga melihat hal yang sama bahwa 2022 kita memandang hal yang positif, tapi tentunya tadi ada beberapa risiko yang tetap kita perlu harus waspadai terkait dengan inflasi dan juga terkait dengan normalisasi kebijakan moneter, tapi tentunya tadi kita masih akan mendapatkan dampak positif ya dari tren harga komoditas ini, khususnya kepada perekonomian dan juga APBN 2022. Terima kasih. Terima kasih, Mas Joshua. Baru mau diingetin, ternyata udah selesai. Baik, Bapak Ibu seluruh partisipan ke BKF membahas kebijakan fiskal 2022. Cakep bersama Pak Febrio dan juga Mas Joshua. Cakep. Terima kasih Bapak-bapak untuk paparannya. Cakep. Kepada partisipan silahkan bertanya. Sudah ada pertanyaan yang masuk, saya akan langsung saja sampaikan kepada para narasumber untuk berkenan direspon. Yang pertama ini dari Grace Bloomberg, Pak Febrio, seberapa khawatir sih pemerintah dengan prospek kenaikan suku bunga The Fed yang lebih cepat? Nah, apakah Bapak Bank Indonesia ini juga perlu mempercepat kenaikan suku bunga? Kemudian dari Evan Infobank, Pak Febrio dan Mas Joshua mengenai tapering off yang berpotensi dipercepat, mungkin bisa dielaborasi dan kira-kira sejauh apa dampaknya ke Indonesia? Satu lagi di sesi yang pertama dari Trian Investor Daily, World Bank memangkas proyeksi ekonomi dunia 2022 ini di angka 4,1% karena Omikron. Nah, bagaimana target pemerintah terkait proyeksi ekonomi Indonesia tahun ini dengan menghitung dampak peningkatan Omikron? Sekali lagi silakan ya teman-teman, boleh lewat slide nanti pertanyaannya. Silakan Pak Febrio direspon dulu. Baik. Banyak Pak pertanyaannya Pak, tenang Pak. Iya, banyak banget. Ini bagus nih. Artinya silakan, Pak Febrio. Banyak yang ngikutin acara kita. Terima kasih untuk Mbak Grace, Pak Evan, Mas Evan, Mbak Mas atau Mas. Kita panggil Kak aja Pak. Kak. Oh iya, gender neutral ya. Kak Trian. Ini kalau untuk tapering kan sebenarnya bukan tiba-tiba ya. Jadi kita sudah pantau sebenarnya bahkan dari sejak 2021 awal pun sebenarnya sudah lihat karena inflasi itu sudah mulai kelihatan di negara maju. Jadi ini bukan hal yang baru dan ini memang sudah masuk ke dalam perhitungan-perhitungan kita dan juga dalam konteks kebijakannya kan kita nggak bisa sendiri juga dengan Bank Indonesia. Jadi ini juga selalu kita komunikasikan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter itu memang sangat dibutuhkan khususnya lagi saat-saat seperti ini. Sehingga ini harusnya memang cukup terjaga. Kita sudah lihat tadi seperti kita lihat misalnya proyeksi kita untuk inflasi 2022 itu juga adalah sudah hasil komunikasi antara kita dengan Bank Indonesia. Mereka akan respon seperti apa, kebutuhan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan seperti apa, capital flow seperti apa, kursnya akan seperti apa, inflasinya akan seperti apa. Jadi itu semuanya sudah memang menjadi satu paket, tidak terpisah-pisah karena memang dalam konteks perekonomian selalu begitu. Dan tadi dari pertanyaannya juga sudah jelas bahwa ketika terjadi tapering, kapan mulai taperingnya itu sudah langsung reaksi di pasarnya. Nah sehingga memang dampaknya saling mempengaruhi satu sama lain, banyak variabel mulai dari sektor keuangannya, kursnya, tingkat suku bunga, inflasi, bahkan pertumbuhan ekonomi, itu sudah jadi satu paket. Jadi ini memang sudah kita pertimbangkan semua dan beberapa fenomena ini memang sudah di price in di pasar juga. Jadi kita memang mendapatkan bacaan-bacaan ini cukup early sehingga harusnya sih kita cukup bisa mengantisipasi. Tapi memang terus kita bukan berarti kita mengatakan ini pasti aman, enggak juga. Kita sudah selalu bulan demi bulan, minggu demi minggu kan kita selalu pantau ya, dan antisipasi itu terus kita lakukan. Bahkan dalam konteks Omikron, ini pertanyaan Kak Trian ini juga adalah bagian dari cara pandang APBN selama 3 tahun ini. Selama 3 tahun ini kita bicara tentang APBN itu selalu dalam konteks counter cyclical, itu kata kunci pertama. Lalu kedua sudah pasti adalah harus fleksibel dan antisipatif. Itu yang justru kita jadi pelajaran yang berharga ya dari 2020 kita tidak bisa mengantisipasi
tiba-tiba ada pandemi, seluruh dunia tidak bisa mengantisipasi itu. Tapi setelah itu terjadi, kita lihat bagaimana polanya naik turunnya, bagaimana kita mengantisipasi supaya begitu ada gelombang baru, bagaimana memitigasi supaya itu tidak terlalu kuat dampaknya bagi Indonesia. Itu sudah menjadi pelajaran bagi kita semua sebenarnya, bagi masyarakat dan juga pemerintah. Dengan demikian, APBN-nya fleksibel, kebijakan fiskalnya fleksibel, masyarakatnya juga akhirnya menjadi bagian dari fleksibilitas tersebut juga. Nah, tentunya ini yang harus terus kita kalibrasi. Kalau 2020 kita belum punya mata pelajaran pandemi gitu ya. Ini spesial, Iya. khusus. Mata pelajaran pandemi itu belum ada dalam kurikulum tuh, tahun 2020. 2021 kita sudah punya mata pelajaran pandemi yang masih terus kita pelajari. Nah, jadi menghadapi mata pelajaran ini di 2021, kita dihadapkan pada delta yang sangat berat. Kita relatif bisa memanfaatkan lesson learned dari 2020. Nah, 2 tahun berturut-turut ini, sekarang kita menghadapi Omikron. Omikron sejauh ini kita masih bisa menjaga, sementara di banyak negara sudah ada yang 1 juta sehari. Kita juga pelajari ada di Afrika yang naik ke berapa puluh ribu dalam waktu singkat, 1 minggu, 2 minggu, lalu nggak lama kemudian turun. Jadi pola-pola ini kita pelajari dan tentunya kita nggak bisa gegabah, kita harus hati-hati, tapi kita komunikasikan terus ke masyarakat. Yang penting adalah masyarakat, kita bersama-sama jaga protokol kesehatannya, kita bisa mulai bekerja dengan cukup produktif. Kita sekarang berada di kantor, pakai masker, swab, antigen, PCR gitu ya, dan kita batasi jumlah orang dalam satu ruangan. Kita selalu makan siang nggak boleh terlalu bareng-bareng, nggak boleh deket-deket. Kita pakai masker most of the day. Dengan demikian kita bisa menjaga. Bahkan kita bisa jalan-jalan ke Bali, ke Danau Toba, ke macam-macam, pakai masker, naik pesawat pakai masker. Jadi ini kebiasaan baru yang memang akan menjadi senjata bagi kita semua untuk kita gunakan untuk menjaga perekonomian kita. Jadi kalau perekonomian akan terdampak atau tidak, itu sudah kita pelajari dari 2020-2021. Tinggal bagaimana kita menjaga, mengantisipasi gelombang itu. Semakin efektif kita bersama-sama melakukannya, tentu semakin kecil dampaknya bagi perekonomian kita. Jadi mitigasinya sudah dilakukan sedari awal dan target yang tadi disampaikan oleh Pak Betty itu sudah menghitung semuanya, dan mudah-mudahan adjustment-nya nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih cepat, karena mata kuliahnya alhamdulillah udah tahun ketiga ini gitu ya. mata kuliah yang sama tahun ketiga ini. Sudah dapat sertifikat lulus 2021 kira-kira gitu. Iya. Mas Joshua. Ya, jadi saya juga melihat hal yang sama ya, bahwa risiko dari normalisasi ini kan mesti harus kita hadapi ya, karena tadi mempertimbangkan ataupun dari assessment dari Bank Sentral negara-negara maju khususnya menunjukkan bahwa inflasi memang meningkat ya di Amerika, di Eropa ya, sehingga memang diperlukan tadi respon kebijakan normalisasi tersebut. Nah, tapi kami tetap meyakini bahwa seperti kalau kita melihat ke belakang 2013 itu kan terjadi taper tantrum ya, dua kejadian sebenarnya, taper dan juga tantrum. Artinya pada saat pengetatan kebijakan moneter dari normalisasi balance sheet dari The Fed ini mulai dilakukan, itu terjadi kondisi tantrum tadi, artinya ketidaksiapan dari pasar keuangan global khususnya negara berkembang ini merespon normalisasi tersebut. Karena apa tadi kalau kita lihat dari beberapa indikator fundamental ekonomi pun juga sebenarnya 2013 yang lalu ya memang beberapa indikator tadi masih kurang begitu baik ya, misalkan current account gitu ya. Tapi kalau kita melihat saat ini kondisi dari current account balance, inflasi, lalu juga likuiditas di pasar keuangan ya, dan juga dari sisi fiskalnya yang prudent, tentunya ini kita melihat bahwa dampak dari tapering ini mestinya bisa kita mitigasi. Ya, artinya harapannya tidak terjadi tantrum di pasar keuangan global, terutama adalah pasar keuangan negara berkembang. Dan ini juga bisa kita lihat pada saat pengumuman kemarin pun juga terjadi pengumuman tapering dari tahun lalu sampai dengan percepatan tapering yang mulai di Januari tahun ini sampai nanti berakhir di bulan Maret tahun ini pun juga sebenarnya market sudah bisa lebih price in ya, sudah mengantisipasinya. Ya mungkin yang perlu next berikutnya adalah episode
berakhirnya masa tapering hingga nanti kenaikan suku bunganya. Itu yang menjadi, tapi saya pikir kalau kita bandingkan tadi dari sisi fundamental, karena dalam kondisi pandemi tadi kan kami sampaikan bahwa keseimbangan eksternal di negara berkembang, termasuk juga Indonesia, justru lebih membaik. Ya, artinya ini harusnya menjadi buffer ya bagi investor asing untuk tidak untuk menahan tadi potensial capital flow dari outflow dari negara berkembang. Jadi saya pikir memang dari sisi dampaknya tentunya kita melihat bahwa dan fiskal pun juga tadi disampaikan oleh Pak Febrio bahwa fiskalnya akan bersifat tetap countercyclical dan fleksibel tadi ya, apabila tadi diperlukan langkah-langkah kebijakan measures jangka pendek untuk meredam tadi dampak dari tapering, tentu itu bisa dioptimalkan dengan berkoordinasi juga dengan Bank Indonesia. Ya, jadi makanya kalau kami melihat assessment dari Bank Indonesia pun juga ada pertimbangan ya bahwa selain ada dampak dari tapering, tapi juga yang menjadi utama juga adalah dari sisi inflasi tadi yang meningkat. Ya, jadi makanya kami melihat bahwa Bank Indonesia pun juga berpotensi untuk mempertimbangkan ya kenaikan suku bunga ini, karena ini pun juga bank sentral di negara berkembang pun juga tidak bisa tinggal diam saja ya merespon normalisasi tersebut. Yang juga yang tadi pertanyaan ketiga dari Mbak Trian ya, bahwa sekalipun memang kemarin World Bank merevisi ke bawah, tapi kami tetap meyakini bahwa tadi ya, kalau kita melihat dari komponen pengeluarannya sendiri, baik konsumsi dan juga investasi di Indonesia di tahun ini pun juga kita harapkan akan terus meningkat. Ya, jadi intinya kita tinggal bagaimana memastikan bahwa tadi pengendalian kasus COVID ini tetap berlangsung, artinya tidak terjadi penyebaran kasus yang meningkat lagi, meskipun memang kita melihat Omikron ini di beberapa negara trennya levelnya sudah lebih tinggi dibandingkan Delta. Tapi kalau kita melihat tingkat hospitality rate-nya itu tidak setinggi pada saat varian Delta. Jadi harapannya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Febri juga, bahwa harapannya tidak mengganggu secara signifikan aktivitas ekonomi, sehingga kami tetap meyakini bahwa arah pemulihan ekonomi, khususnya dari berbagai sektor ini, ekonomi di Indonesia akan lebih searah ya. Kalau di tahun lalu mungkin belum searah, artinya masih banyak ada beberapa sektor seperti misalkan sebagian sektor transportasi dan juga terkait dengan hotel restoran itu belum pulih berbarengan, tapi kita melihat bahwa di tahun ini pemulihan sektor-sektor ekonomi itu akan searah ya, artinya akan berimbang ya, sehingga harapannya bahwa pemulihan ataupun pertumbuhan ekonomi, sekalipun tadi ada challenge dari perlambatan akibat Omikron, tapi kami meyakini bahwa konsumsi domestik yang kuat yang bisa kita tadi menjaga optimisme, confident dari konsumen, tentunya ini kita harapkan akan bisa menjaga momentum pemulihan itu sendiri ya. Dan juga tadi dengan adanya reform yang dilakukan oleh pemerintah dari Kementerian Keuangan, juga kita harapkan ini bisa bisa tetap menjaga optimisme baik dari sisi konsumen dan juga investor ya, sehingga makanya dua komponen utama dari pengeluaran tersebut kita harapkan akan tetap terjaga ataupun sesuai dengan ekspektasi kita semua. Demikian Mbak Brigita. Memang berkat fleksibilitas yang tadi sudah disampaikan, ini ada hal baik lah ya dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di 2022 ini. Kita akan lanjutkan Bapak-Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari Koran Tempo, Kak Goida Rama, bagaimana mekanisme penganggaran vaksin booster Pak setelah pemerintah menggratiskan program ini? Nah, berapa nilainya? Benarkah ada sebagian vaksin yang berstatus carryover dari 2021? Nah, untuk Pak Joshua, di tengah ketidakpastian perkembangan kasus COVID, terutama soal munculnya varian baru, Pak, bagaimana seharusnya fokus pengelolaan dan prioritas APBN? Berikutnya dari DDTC News, Kak Dian, bagaimana kajian BKF Pak tentang usulan Menperi memberikan insentif pembebasan PPNBM mobil yang di bawah 250 juta? Apa akan diberikan? Nah, kenapa kemudian insentif PPH untuk nakes diperpanjang sementara insentif lain dalam PP 29 2020 ini tidak dilakukan? Nah, apa karena COVID-19 sudah turun Pak? Berikutnya dari Kontan, untuk insentif pajak Pak yang diberikan pemerintah di tahun ini sektor apa saja? PPH DTP untuk karyawan apakah akan dilanjutkan Pak? Dan berikutnya dari Bisnis Indonesia, Kak Dani, Pak Febrio, Bu Menkyu bilang ada beberapa program PEN seperti Bansos, subsidi KUR, bantuan PKL akan didorong lebih dini di Januari.
Nah, seperti apa perkembangannya? Silakan Pak Ya. Febrio terlebih dahulu. Ini banyak sekali pertanyaan. Iya yang Pak, tingkat bagus. keponya tinggi Pak, karena Bagus harapannya memang sangat besar Pak 2022 ini Pak. Iya. Untuk yang pertama ya, untuk booster itu sudah ada di anggarannya Kemenkes. Jadi inilah salah satu juga bentuk antisipatif ya. Kita selalu tahu bahwa selama masa pandemi ini ya anggaran nomor satu itu selalu kesehatan. Booster ini sudah kita anggarkan. Lalu terkait dengan hibah itu juga memang sudah kita terima itu sekitar 100 juta dosis itu dari COVAX. Tentu kita akan manfaatkan itu sangat bagus. Dan inilah bagaimana juga kita saya ingin kaitkan ini juga dengan bagaimana Indonesia pada posisi G20 presidensi sekarang, bahwa yang namanya antisipasi untuk pandemi ini harus menjadi barang publik global sebenarnya, karena kalau kita lihat secara global tidak mungkin ada pemulihan dari pandemi ini kalau masih ada satu atau dua negara yang vaksinasinya nggak jalan. Contohnya kemarin seperti South Africa, Omicron terjadi, itu salah satunya juga adalah gara-gara vaksinasi mereka sangat rendah, masih di bawah 20%. Dan banyak negara di Afrika vaksinasinya masih di bawah 10%, bahkan sampai hari ini. Nah, ini yang kita dorong untuk supaya kita harapkan nanti global kita pastikan untuk bekerja sama. Khususnya untuk negara-negara maju, sudah ada produsen dari vaksin, ya, terutama Amerika, Eropa, dan juga China. Bagaimana supaya produksi vaksin itu satu diperbanyak. Lalu kedua, tentunya distribusinya juga makin banyak ke negara-negara yang kurang mampu seperti Afrika di sana. Kalau Indonesia saat ini kita sudah sangat cukup early menyiapkan ini semua. Dari 2020 akhir pun kita sudah sangat cukup early. 2021 kita melakukan vaksinasi sangat cepat. Saat ini kita nomor 5 di dunia kecepatan melakukan vaksinasi. Jadi kita akan terus dorong ini sebagai leadership kita di G20 supaya semakin banyak negara yang memang pulih perekonomiannya, tapi perekonomiannya itu tidak mungkin pulih kalau vaksinasinya tidak jalan, kalau kondisi kesehatannya tidak pulih. Nah, ini yang kita dorong di G20, dan leadership Indonesia ini kelihatannya akan cukup strategis dan penting. Kita bisa mengarahkan supaya kerjasama global ini semakin menuju ke arah sana. Lalu terkait dengan mobil PPNBM, kita harus jaga konsistensinya dengan kebijakan yang sudah kita bangun. Yang jelas 2021 kemarin program ini sudah memberikan dampak yang sangat besar bagi ya, itu tinggi sekali kenaikan sales untuk mobil, khususnya yang tentunya yang masuk dalam program tersebut. Dan itu juga memberikan boost yang tidak kecil bagi perekonomian kita. Kenapa? Karena kita lihat tadi 2 tahun berturut-turut, 2020, 2021, pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan itu double digit. Saat ini lebih dari 7.000 triliun dana pihak ketiga tabungan masyarakat yang mampu gitu ya di perbankan. Nah, program kemarin itu memang sukses dan kita melihat itu sudah pulih sektor otomotifnya, dan itu memang tujuan kita, sektor otomotifnya pulih, dan bahkan kita fokus di mobil yang local purchase-nya tinggi, 60% minimal waktu itu. Jadi tidak hanya kita memang berikan insentif, masyarakatnya bisa menikmati, tapi juga kita pastikan bahwa multiplier efeknya besar. Nah, itu logika yang ingin kita pertahankan. Nah, ke depan apakah kita perpanjang? Ini masih terus kita kaji, karena kita juga tahu bahwa kita sudah punya logika untuk mobil beremisi rendah. Nah, jadi ini memang harus logikanya konsisten. Kita mau mendorong misalnya untuk full battery mobil listrik itu PPNBM-nya 0%. Nah, lalu kemudian kalau emisinya lebih tinggi, dia naik menjadi 3%, sampai kemudian ICE 15%. Nah, ini yang harus kita jaga konsistensinya. Jangan tiba-tiba kita sudah punya kebijakan yang jelas ketika perekonomiannya sudah pulih. Kan yang kita harapkan adalah datangnya investasi untuk transformasi perekonomiannya juga. Itu menjadi pertimbangan yang cukup serius juga bagi kita. Akan tetapi ya kita coba pelajari bagaimana dampaknya, karena kita tahu dampaknya juga positif. Ini masih terus kita kaji bersama-sama dengan KL-KL yang lain.
Nah, terkait dengan insentif PPh Nakes, ini terus kita lanjutkan. Ini tentunya bentuk apresiasi pemerintah. Nakes kita bebaskan dari pajak penghasilan, itu terus berlanjut. Lalu apakah untuk alat-alat nakes kita sudah cukup agak berlebih sekarang. Jadi memang sesuai kebutuhan kita belum butuh lagi. Nanti kalau kita antisipasi, lagi kata kuncinya antisipasi, bisa saja ini fleksibel. Tapi sekarang kita merasa supply-nya masih cukup. Lalu apakah insentif untuk karyawan akan dilanjutkan? Kita malah lebih progresif daripada itu. Kenapa? Di Undang-Undang HPP untuk karyawan sekarang untuk wajib pajak orang pribadi, jadi bukan hanya karyawan aja, bukan hanya di yang waktu itu kan cuma berapa juta orang itu ya karyawan yang menikmati PPh 21 DTP. Sekarang ini justru adalah semua wajib pajak pribadi itu menikmati insentif dalam bentuk kenaikan batas bawah dari bracketnya itu. Tadinya kan 50 juta. Sekarang jadi 60 juta. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat, katakanlah ada karyawan pendapatan satu bulannya katakanlah 9 juta misalnya. 9 juta lalu dikalikan berapa 12, berapa 108 gitu ya. Lalu ada PTKP dulu. Jadi setelah ada pendapatan dipotong dulu PTKP kalau dia single 54 juta. Jadi dari 108 juta itu dipotong dulu 54 juta sebagai orang pribadi, sebagai single itu nggak kena pajak. Jadi sisanya 54 juta itu kena pajak. Nah, terus bracketnya sekarang mulainya di 60 juta. Berarti dia nggak bayar pajak lagi. Nah, gitu. Jadi ini malah lebih progresif dari yang PPh 21 DTP yang kemarin kita berikan secara temporer. Itu waktu itu kan kita gerak cepat tuh. Gimana caranya supaya memberikan manfaat, memberikan benefit, memberikan pertolongan bagi masyarakat mulai dari rumah tangga miskin dan rentan sampai bahkan karyawan. Nah, miskin dan rentannya kita berikan PKH, BLT, macam-macam gitu ya, bansos, itu banyak sekali berapa ratus triliun. Lalu kita lihat kalau ke atas, yang di atas 40% seperti apa. Nah, disitulah logika PPh DTP pasal 21 itu karyawan. Berarti dia nggak masuk paling miskin memang, tapi kita coba bantu juga. Nah, itu logikanya kemarin keluar dengan itu. Sekarang kita sudah lebih siap. Kita langsung berikan bahkan untuk semua wajib pajak orang pribadi secara permanen, di mana kita naikkan batas bawah untuk bracket pertama itu bukan 50 juta lagi, tapi langsung 60 juta. Jadi itu memberikan insentif bagi banyak sekali orang yang khususnya kelas menengah ya, untuk yang pendapatannya di sekitar pendapatan itu tadi. Lalu untuk insentif pajak, untuk sektor apa saja, kita masih melanjutkan PMK yang terakhir. Karena inilah konteksnya di mana kita memberikan insentif itu selektif. Sektor-sektor perekonomian yang sudah pulih, apalagi pulihnya sangat kuat, gitu ya. Sektor manufaktur sudah pulih, sektor perdagangan juga relatif sudah pulih, sektor apalagi pertanian pulih, sektor pertambangan apalagi sangat pulih, gitu ya, dengan harga komoditas yang tinggi. Jadi kita lihat mana sektor yang masih membutuhkan bantuan. Nah, kemarin kita keluar dengan logika itu, sektor transportasi umum itu yang masih berat. Lalu yang terkait dengan pariwisata itu masih berat. Maka itulah sektor-sektor yang kita berikan fokus. Dan sekarang kita masih akan melanjutkan logika yang sama karena kita lihat misalnya Bali. Bali itu 2 tahun berturut-turut perekonomiannya kontraksi. Tahun 2020 minus 9, sekian, tahun 2021 masih minus 3, sekian. Jadi kita fokus memberikan insentif ini dan masyarakat juga saya yakin mengerti bahwa yang lebih berhak lah yang kita berikan, yang sangat membutuhkan lah yang kita berikan. Karena kita juga ingin memastikan bahwa insentif-insentif kita ini kan uang dari masyarakat juga dikumpulin menjadi penerimaan negara mulai pajak maupun non pajak, tapi ya digunakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan yang memang mendesak. Asas kehati-hatian itu tetap dijaga supaya prudence dan efektif. Mas Joshua, ini kalau tadi Pak Febrio sharing, kan ada antisipasi yang sangat luar biasa dan berhati-hati karena khawatir dengan hal-hal yang ketidakpastian. Sekali lagi kita masih tidak pasti dengan Omikron ini sendiri. Nah, kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Febrio tadi. Ya, saya pikir betul ya bahwa fleksibilitas itu akan terus terjadi ya. Artinya pada saat apabila tadi terjadi
measure-measure harus banyak dikeluarkan ya, misalkan tadi Ya. misalkan untuk PPNBM ataukah nanti misalnya dimungkinkan untuk tadi juga PPh DTP juga bahkan disambut dengan kenaikan batas bawah ya untuk minimal 50 juta menjadi 60 juta. Tentunya kan ini menunjukkan bahwa fiskal pemerintah ini fleksibel ya, dan oleh sebab itu apabila terjadi varian-varian baru, tentunya yang terpenting tadi adalah bagaimana spending pemerintah ini perlu ditingkatkan produktivitasnya dalam hal Ya. tadi untuk anggaran kesehatan, untuk program pelindungan sosial. Jadi dua aspek itulah saya pikir yang tetap harus dipertahankan ya. Artinya dari sisi pengelolaan likuiditas pengelolaan kualitasnya dan juga kuantitasnya. Yang berikutnya juga tadi sudah disampaikan, saya juga sependapat Pak Firly bahwa untuk sektor-sektor ekonomi yang sudah relatif pulih mungkin bisa disesuaikan gitu ya. Artinya sektor-sektor lain yang masih membutuhkan, yang memang menjadi salah satu sektor prioritas pemerintah, ini juga perlu didukung gitu. Jadi artinya dari sisi itu memang perlu harus ditingkatkan, dari sisi belanja KL juga perlu ditingkatkan, dan juga adalah belanja di daerah ya. Keuangan daerah ini juga kita lihat ada beberapa provinsi ataupun penyerapannya masih kurang optimal. Jadi artinya masih kita melihat bahwa dana-dana pemerintah daerah itu banyak menumpuk di perbankan BPD gitu. Jadi artinya ini yang mungkin harus kita tingkatkan produktivitasnya. Artinya kepala daerah pun juga harus memiliki tadi awareness terhadap kondisi tadi, upaya pemerintah pusat untuk mendukung pemulihan ini juga harus dimiliki juga ya oleh pemerintah daerah. Jadi makanya pembukaan lapangan pekerjaan misalkan dengan program-program padat karya itu saya pikir perlu diprioritaskan ya, sehingga itu yang kaitannya dalam tadi membatasi dampak ataupun bisa mendukung momentum pemulihan itu akan bisa lebih terjadi. Jadi makanya intinya fiskal tetap prudent dan tetap konsolidatif ya, artinya kita tetap mengarahkan fiskalnya konsolidasi, tapi di saat bersamaan apabila diperlukan tadi dalam hal kondisi-kondisi tertentu tadi fiskalnya siap. Dan saya pikir ini sudah komitmen pemerintah pun sudah jelas ya, bahwa kebijakan fiskal ini akan mendukung tadi upaya supaya kondisi sosial ekonomi pun juga bisa terjaga. Artinya tidak terjadi apabila dibutuhkan misalkan untuk masyarakat penghasilan menengah ke bawah itu juga tentunya akan bisa dimungkinkan ya, beberapa kebijakan-kebijakan insentif lainnya seperti itu. Tapi ini harus minta nih komentar dari Mas Joshua ya, dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, seberapa cepat responnya, apakah sudah cukup cepat dan sudah efektif? Nah, harus kita tanya ini. Iya, saya pikir saya merespon ataupun menyambutnya dengan baik ya, mengapresiasi sangat tinggi oleh respon pemerintah yang saya pikir dengan fiskal defisitnya yang melebar, tapi kita bisa lihat tadi bisa membatasi kontraksi, lalu juga tingkat pengangguran sudah turun ya, dari level tertinggi 2020 sudah turun dan akan berlanjut lagi turun tahun ini. Jadi saya pikir ini responnya cepat ya, cepat dan tanggap. Artinya pemerintah melihat bahwa kondisi di lapangan ini apabila tadi dibutuhkan insentif tadi misalkan untuk PPNBM, kendaraan bermotor ataupun untuk properti yang menjadi produk ataupun barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat misalkan kalangan menengah dan milenial, itu juga makanya direspon juga oleh pemerintah dengan relaksasi PPN DTP untuk properti. Jadi saya pikir ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki awareness yang tinggi, artinya mengetahui ataupun cukup adaptif lah ya, sangat adaptif melihat kondisi yang terjadi di masyarakat dan juga meresponnya, berkomunikasi dengan DPR juga sangat baik sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa terrealisasi, bisa dijalankan dengan sangat cepat. Jadi ada hal baik dari pandemi ini, kira-kira kayak gitu. Kita lanjut, Pak. Ini kaitannya, nah ini yang lagi hits gitu ya, berkaitan tentang batu bara. Ada dari Kata Data dan juga Investor Daily untuk skema BLU batu bara akan seperti apa, Pak? Nah, kira-kira skemanya mungkin nanti bisa dijelaskan, dan apakah akan seperti BPDPKS dan pungutan itu hanya akan diperuntukkan ke PLN saja atau ada pos lain? Nah, apa BLU batu bara tidak merugikan keuangan negara, Pak? Karena batu bara ini kan dibeli PLN sesuai harga pasar. Kemudian satu lagi, ini dari RRI, bagaimana tanggapan Kemenkyu soal rencana pembentukan BLU batubara? Silakan, Pak.
Pertanyaannya tajam-tajam semua ya. Karena Hebat. ini lagi happening, Iya. Pak. Enggak, tapi saya benar-benar appreciate wartawan menanyanya benar-benar tajam sekali dan bagus. Ini sangat mengikuti dengan detail. Untuk yang batu bara ini memang kita harus gerak cepat. Ini saya ingat memang kita pas menjelang tahun baru kita sudah pantau gitu ya, dan sebelum ada masalah kita langsung siapkan. Jadi memang saat Iya, kayaknya Bapak pakai ini, Pak. Oh, bisa. Kesenggol, Pak, berarti, Pak. Kalau kondisinya sekarang sudah aman. Kita sudah selalu komunikasi dengan PLN dalam konteks ini dan juga dengan semua KL yang terkait. Untuk suplai batu bara ini kan sudah terjamin yang masuk ke PLN-nya, sehingga listrik itu akan tetap terjaga dengan baik. Itu yang satu. Lalu kedua, untuk kedepannya kita kan ingin memastikan mekanisme ini terjadi dengan lebih baik, gitu ya, supaya kita bisa menghindari risiko-risiko yang tidak perlu. Nah, untuk ke depan kita sedang mendesain bagaimana caranya supaya kebutuhan suplai batu bara ke PLN itu, yang dimana kita adalah berlimpah batu bara, kita pengekspor batu bara yang salah satu terbesar di dunia, sehingga kita ingin pastikan dengan mekanisme yang baik supaya PLN itu tetap bisa terjaga suplainya dan juga kepastian usaha itu tetap bisa terjaga. Nah, inilah salah satu logika kenapa ada usulan, ada ide yang baik menurut kami kalau kita buatkan BLU batubara. Tapi ini masih sedang dibicarakan detailnya seperti apa. Yang jelas ini akan justru membuat sistemnya jadi lebih baik, procurement-nya juga jadi lebih baik, dan menghindari ketidakpastian. Apakah ini akan ada dampaknya terhadap keuangan negara? Sama sekali tidak. Justru ini sedang kita desain bagaimana mekanisme ini adalah dari pengusaha untuk pengusaha dan untuk PLN juga, tapi kita bantuin pemerintah, itu ibaratnya membantuin supaya terjadi koordinasi yang baik di antara mereka. Ini memang mirip dengan BLU yang lain, BPDPKS itu juga demikian. Dalam konteks BPDPKS itu konteksnya adalah pemerintah berkoordinasi dengan sektor usaha untuk mendorong hilirisasi. Nah, jadi ada konteks reform di sana. Ada konteks di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, mengkolaborasikan kebijakan yang bagus, sehingga kita bisa mendorong program yang namanya B30, sehingga kita bisa bahkan mengekspor biofuel. Nah, itu program yang sangat baik. Nah, logika yang mirip dengan itu, dan itu tidak ada dampaknya ke APBN. Jadi APBN tetap aman, APBN-nya malah jadi lebih sehat. Nah, saat ini kita juga ingin melihat logika yang mirip dengan itu, apakah kita bisa siapkan mekanisme yang membuat suplai batu bara ini aman, tetapi at the same time kepastian usaha juga terjadi dan pemerintah dampaknya ke APBN tidak ada. Nah, itu yang harus kita jaga. Udah ya, udah terjawab semua. Oke, good. Ini harus ke Mas Joshua. Ada catatan nggak kalau akan dibuat BLU? Ada catatan? Ya, saya pikir sih tadi selama kebutuhan ataupun suplai batu bara itu bisa dipastikan, ya tentunya kan tadi kaitannya adalah kita bagaimana menjaga suplai batu bara untuk misalkan PLN, ya sehingga domestik kebutuhan produksi listrik di dalam negeri pun juga tidak terganggu, karena tentunya pada saat terjadi hal-hal yang mengganggu produktivitas usaha ataupun manufaktur, itu tentunya kan akan bisa mengganggu perekonomian secara keseluruhan, ya. Oleh sebab itu tadi makanya dengan BLU batubara ini, meskipun masih dalam detail ya nanti, tapi kita harapkan ini saya juga melihat hal yang sama, bahwa tidak ada risikonya kepada pemerintah dalam keuangan negara, tapi tentunya kita memastikan ya, mengamankan tadi produksi listrik, suplai batubara ini kepada PLN ini supaya tidak terganggu industri kita, karena sebenarnya semangatnya adalah tadi bagaimana kita mendukung tadi momentum pertumbuhan ini, jangan sampai ekonomi demand-nya sudah baik tapi terjadi supply chain lagi kan terganggu kan, itu sebenarnya yang jadi permasalahan. Jadi makanya kalau kita karena pemerintah tadi responsif, artinya mendukung supaya kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, artinya untuk halayak umum ya, ini artinya kan produk layak umum ya, jadi
tentunya tadi supply batu bara ini tetap harus dipastikan, sehingga saya pikir mekanisme BLU ini saya pikir sangat dimungkinkan, dan itu tadi tidak ada risiko ataupun tidak ada hal yang negatif dari sisi keuangan negara. Oke, jadi memang ada fungsi pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah kalau nantinya ini BLU jadi jalan. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya sambil nanti ganti baterai. Mas Joshua boleh ke muka saya dulu lah biar nggak kelihatan kalau Mas Joshua lagi ganti baterai ya kan pemirsa. Yuk. Selanjutnya ada lagi pertanyaan yang banyak sekali karena tingkat keponya tinggi pemirsa. Pak, nih soal utang Pak. Pak, beban utang tahun ini kan 405,9 triliun Pak, atau 41% dan naik dari realisasi 2021. Nah, kenapa bunga utang tahun ini besar banget Pak? Apakah ada upaya untuk menekan beban bunga utang? Nanti Pak Kipli harus jawab. Kemudian kenapa yield surat utang 10 tahun masih tinggi Pak, 6,4% dari negara peers. Nah, kenapa dan faktor apa saja upaya menjaga yield ini tidak terus melambung tinggi, supaya tidak terus melambung tinggi. Dan untuk Pak Joshua juga ini mesti direspon. Proyeksi ekonomi global dari Bank Dunia dikoreksi dari 41 ke 3,2 di 2023. Ada dampaknya ke Indonesia, Pak? Silakan, Pak. Oke. Terkait dengan bunga utang, lagi-lagi ini kan APBN 2022. Waktu itu dibuatnya di September, disepakatinya di September-Oktober 2021 dengan DPR. Nah, waktu itu kan kita masih melihat kondisi perekonomiannya as is gitu ya, dan belum ada undang-undang HPP. Nah, sekarang kita ada undang-undang HPP, lalu kita lihat di 2021 penerimaan kan meningkat cukup tajam, tadi sampai 21% pertumbuhannya. Nah, dengan baseline itu pertumbuhan yang di 2022 pun sebenarnya tinggal ngikut. Jadi kita relatif tentunya dibandingkan dengan APBN 2022 penerimaan tampaknya akan lebih kuat, gitu ya. Nah, itu satu, sehingga memang akan mengurangi kebutuhan untuk pembiayaan. Dan itu sudah terjadi di 2021 juga. Di 2021 kebutuhan pembiayaan kita berkurang cukup signifikan. Berapa itu tadi? Sekitar 200-an triliun berkurangnya kebutuhan pembiayaan kita, sehingga bunga utangnya pun di 2021 itu sudah turun dibandingkan dengan APBN-nya, jadi lebih rendah realisasinya, cukup signifikan, berapa puluh triliun. Sehingga masuk ke 2022 pun tren itu akan berlanjut. Nah, jadi kita bahkan sebenarnya dengan tren yang semakin membaik ini itu ada peluang. Kenapa ini bisa terjadi? Satu, tentunya pengelolaan utang yang sangat prudent yang dilakukan di Kementerian Keuangan oleh DJPPR. Nah, di satu sisi juga memang ada komponen, jangan lupa ada komponen burden sharing dengan BI. Jadi BI yang masuk dengan SKB 2 dan 3 terakhir itu terutama itu memang berdampak pada biaya bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Jadi di situ memang kelihatan sekali koordinasi antara fiskal dengan moneter selama berapa tahun ini. Dan ini tentunya merupakan kebiasaan yang sangat baik. Kenapa? Karena kita melihat kondisi perekonomian yang sama. Dan kita beruntung sekali punya leader-leader yang bisa berkomunikasi dengan baik, gitu ya, satu sama lain antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal. Nah, ini juga nanti akan berdampak di 2022-nya. Jadi jangan khawatir yang tadi 2022 utangnya juga akan lebih terkendali. Di mana kita tahu kenaikan utang untuk 2020 itu kan jelas counter cyclical. Itu naik dari 29 ke 39,40-an persen kecil. Tapi kemudian 2022 ini akan mulai flat. Jadi hampir tidak naik lagi. Nah, di situ akan kita lihat peluang di mana kita bisa melakukan konsolidasi fiskalnya dengan lebih kredibel. Nah, tapi di sisi lain tetap ada risiko. Nah, tadi kan kita bicara tapering dan sebagainya ya, inflasi tinggi di dunia, lalu perlambatan perekonomian, shifting policy di China dan sebagainya, itu akan tetap menjadi risiko yang harus kita kelola. Nah, dengan demikian, walaupun kita melihat trennya ini membaik, kita lihat trennya yang di APBN 2022 itu akan realisasinya lebih baik daripada yang kita antisipasi, defisitnya nanti bisa jauh lebih rendah dari 4,85.
tetapi kita tetap siap untuk antisipasi risiko-risiko itu tadi. Jadi ini sejalan dengan tadi logika kalau Anda lihat kan defisit kita realisasi sementara 2021-nya adalah 4,65%. Kok tiba-tiba defisitnya 4,85 di APBN? Karena itu dulu dibuat di September Oktober. Nah sekarang dengan kondisi tren yang sudah kita dapatkan sekarang, kemungkinan besar itu akan lebih rendah. Dan demikian juga dengan kebutuhan pembiayaan utangnya. Jadi itu memang tadi sekali lagi ada penyesuaian, tenang, ini fleksibel, tidak kemudian saklek. Tapi Mas Joshua ini kalau dengar penjelasan Pak Febrio kayaknya banyak kabar gembira ya. Iya, tinggal betul. nanti implementasinya seperti apa. Cautiously optimistic. Iya. Benar kan ya? Iya, betul. Saya pikir pengelolaan utang pemerintah saya pikir dari tahun ke tahun makin terus membaik ya, dan itu ditunjukkan juga dengan rating agencies ya, lembaga pemeringkat rating internasional bahkan tetap mengafirmasi rating pemerintah Indonesia. Jadi artinya beberapa negara tetangga seperti India sudah di downgrade ya, kita tetap mengafirmasi ratingnya meskipun ada outlook-nya masih netral ataupun ada yang negatif, tapi bottom line-nya karena tadi melihat bahwa fundamental ekonomi kita semakin baik dan tadi bukan hanya memikirkan jangka pendek pemulihan tapi juga jangka panjang ya. Jadi ini melihat bahwa keberlanjutan ekonomi Indonesia ini jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan peers ya. Jadi makanya dari sisi pengelolaan utang pun juga tadi saya sependapat bahwa makin prudent, dan juga dari sisi tadi intinya adalah bagaimana kebijakan fiskal ini, belanja pemerintah ini bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ya. Karena pada saat pertumbuhan ekonomi terakselerasi, implikasinya apa? Penerimaan pajak pun juga lebih meningkat. Kalau penerimaan pajak lebih meningkat, kita asumsikan saja belanjanya tetap ataupun konstan ya, artinya defisitnya akan menurun ya. Kalau defisit menurun, konsolidasi fiskal terjadi, primary balance menurun, dan tentunya juga adalah beban utang pun juga akan menurun ya. Jadi artinya kami juga melihat yang sama bahwa ada koordinasi dengan moneter Bank Indonesia dengan SKB itu pun juga akhirnya membatasi ya beban bunga utang pemerintah, dan kedepannya kalau konsolidasi fiskal ini terus terjadi, tentunya ya tadi dari sisi rasio utang pun juga terbatas, kenaikannya pun juga sangat limited gitu ya. Artinya dari sisi beban utang pun juga, bunga utang pun juga mestinya akan lebih melandai gitu. Jadi sehingga tentunya ruang fiskal kita akan semakin lebar lagi, dan itu bisa dioptimalkan untuk belanja-belanja yang lebih fundamental ataupun struktural tadi untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk juga infrastruktur digital. Jadi saya pikir ini tentunya ini akan sangat berdampak positif ya. Kalau pengelolaan fiskal, pengelolaan utang semakin baik, tentunya ini akan berdampak kepada keberlanjutan ekonomi kita dalam jangka menengah panjang. Tapi sektor apa kemudian yang mesti dititik beratkan di 2022 supaya jadi lokomotif? Kan nggak mungkin kita semua akan ratain ya, nanti malah ngecer dikit-dikit nggak jadi semua gitu kan. Yang harus dititik beratkan supaya bisa jadi lokomotif agar lebih cepat. Yes, tentunya kita melihat bahwa yang memiliki multiplier efek besar ataupun yang relatif tadi memiliki nilai tambah dan juga komponen labor-nya juga cukup besar ya, karena kan kita menginginkan multiplier efek berganda yang sangat tinggi. Artinya kalau kita memberikan insentif ataupun dukungan kepada sektor-sektor produktif yang memang labor intensif, tentunya ini akan sangat lebih signifikan dampak multiplier efeknya akan lebih besar lagi. Sehingga makanya oleh sebab itu untuk beberapa sektor manufaktur, misalkan untuk beberapa sektor manufaktur tadi kan kita melihat dari manufaktur kan sudah sebagian ada yang sudah positif pertumbuhannya, Mamin positif, lalu basic metals positif, industri kimia juga positif, dan mungkin ada beberapa sektor manufaktur lainnya bisa dikembangkan ataupun bisa dioptimalkan insentif ataupun spending-nya pemerintah gitu. Jadi artinya itu makanya tadi itu disebutkan sebagai fleksibel itu, sehingga makanya fleksibilitas ini saya pikir sangat baik untuk bisa mengelola fiskal lebih baik, dan juga pada akhirnya utang kita pun juga saya pikir ini menjadi salah satu prestasi ya. Artinya tingkat rasio utang kita ini kan sebenarnya ini menjadi concern ya, orang itu melihatnya dari sisi nominalnya terus gitu, tapi kita harus melihat dari sisi capacity PDB kita yang sebenarnya kalau kita lihat rasionya sendiri kita salah satu yang terendah di dunia. Jadi saya pikir inilah yang mengonfirmasi bahwa fundamental ekonomi kita ini semakin baik, dan itu didukung oleh pengelolaan fiskal yang semakin baik juga. Jadi harus terus sehat Pak, supaya fiskalnya tetap sehat Pak. Pak, ini ada satu pertanyaan
pertanyaan terakhir dari DDTC News, walaupun tidak masuk dalam PMK 226 2021, Pak, apakah sumbangan penanganan COVID-19 ini masih dapat dijadikan pengurangan penghasilan bruto, Pak, kalau berdasarkan PP 93 2010? Iya, kan ini kan bencana nasional. Nah, jadi kalau dia sesuai dengan PP 93 2010 itu, ya perusahaannya bisa membebankan. Ini masih bisa berlaku. Jadi force major jatuhnya ya? Ya. Ya. Keadaan khusus kira-kira itu, kegentingan yang memaksa. Ya. Tapi berkat kegentingan inilah memaksa semuanya mau berkolaborasi, mau bersinergi. Amin. Dan akhirnya responsif, adaptifnya lebih cepat, benar ya Mas Joshua ya? Betul. Nggak pernah menyangka ya, ada maksudnya restrukturisasi yang lebih baik, kemudian percepatan kebijakan yang sedemikian cepat direspon oleh pemerintah. Kita dulu nggak pernah nyangka ya kalau ada pandemi, nggak ada pandemi ya Mas. Semoga nggak ada lagi. Iya, jangan ada lagi, tapi tetap cepat Pak, kan harapannya begitu ya Mas Joshua ya. Oke, kita akan langsung saja minta closing statement Mas Joshua, silakan. Iya, saya melihat bahwa tadi pemerintah ya terus mempelajari kondisi 2020, 2021, dan saya pikir banyak pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Pemerintah pun juga semakin solid dalam hal berkoordinasi dengan stakeholder-nya, dengan DPR, dengan KL, dan juga dengan Bank Indonesia, dan juga regulator lainnya. Yang kita harapkan intinya adalah bagaimana kebijakan fiskal ini diarahkan untuk pemulihan ekonomi, ya, mengoptimalkan pemulihan ekonomi, dan juga tidak lupa juga untuk mendukung tadi reformasi struktural, karena itu sebenarnya kata kunci yang menjadi pembeda, yang mengonfirmasi bahwa fundamental ekonomi kita sangat baik. Itu karena tadi pemerintah bukan hanya memikirkan jangka pendek, tapi juga memikir jangka panjang. Jadi saya pikir itu yang menjadi pembeda, dan kita harapkan dengan tadi pemulihan yang sudah semakin baik ini, kita harapkan ekonomi kita pun dari sisi sosial ekonominya pun juga harapan kita adalah tingkat pengangguran semakin turun lagi, dan juga tingkat kemiskinan turun. Artinya pemulihan ekonomi kita ini benar-benar berkualitas, ya. Ekonomi kita ini makin berkualitas tadi dengan tentunya memberikan perhatian tadi kepada sektor-sektor yang produktif, padat karya, investasi, ya, yang memiliki multiplier efek yang besar, sehingga harapannya tadi ekonomi kita akan makin berkualitas, dan kita akan bisa bertahan ya dengan di tengah normalisasi kebijakan moneter, dan juga ada tren harga komoditas ini. Saya pikir juga perlu dimanfaatkan ya. Kita mungkin kita kaitkan dengan harga komoditas ini, ya sebenarnya kita jangan complacent juga, artinya oke, jangka pendek kita memang diuntungkan, tapi jangan sampai kita trennya jangan lupa untuk melakukan mendukung hilirisasi, ya. Makanya tadi dengan energy policy energi green policy itu pun saya pikir juga akan sangat mendukung ya untuk terjadinya hilirisasi di sektor manufaktur. Demikian. Supaya tadi serapan tenaga kerjanya makin banyak, jangan cuma barang mentah aja kita ekspor gitu Pak. Untung sih Pak karena harganya tinggi, tapi kan habis itu habis gimana Pak? Silakan Pak. Iya. Ini kita sudah membuktikan sebagai satu bangsa ya, kita ini adalah bangsa yang pekerja keras dan bangsa yang resilient, bangsa yang berdaya tahan. Kita lihat 2020 kita lalui bersama, 2021 kita lalui bahkan lebih kuat lagi. 2022 dengan pelajaran yang banyak kita dapatkan di 2020 dan 2021 dan juga dengan optimisme yang terus kita pelihara gitu ya. Saya pikir kolaborasi dari semua pihak, kita semua, masyarakat, pemerintah, DPR, kita terus bisa bersama-sama menavigasi risiko yang masih ada, dan saya pikir kita menjadi suatu bangsa yang semakin kuat ya, semakin berdaya tahan dan bisa semakin bersaing. Kita lihat selama 2022 ini kita punya tugas yang berat, satu menjaga perekonomian kita sendiri, menjaga masyarakat kita sendiri, tapi juga dalam waktu bersamaan kita menjaga perekonomian dunia. Kita memimpin G20 sekarang selama 2022 ini, dan banyak sekali kebijakan-kebijakan global yang tidak hanya kita harapkan bisa kita perbaiki demi untuk Indonesia, demi untuk negara berkembang, dan juga demi untuk tatanan baru perekonomian global. Dalam konteks ini kita ingin pastikan bahwa vaksin itu semakin tersebar secara merata. Bahkan kita juga berharap Indonesia tentunya akan berperan lebih besar lagi dalam produksi vaksin ke depannya. Dan dengan leadership ini kita harapkan dunia juga pulih
makanya kita sebutnya recover together, bukan recover sendiri-sendiri gitu ya, recover stronger. Nah, hal yang sama juga kita lakukan di Indonesia. Ini menjadi guidance yang sama, prinsipal bagi kita juga di Indonesia. Ketika kita katakan Indonesia pulih 3,7, kita masih melihat ada sektor-sektor yang belum. Kita masih lihat ada daerah yang belum. Nah, itu yang menjadi fokus kita yang belum ini. Kita juga melihat bagaimana pemulihan ini harus stronger, harus lebih kuat. Artinya bukan hanya angka pertumbuhan ekonominya saja yang naik ke 5%, katakanlah kita berharap lebih dari 5% di 2022, tetapi juga bagaimana orang yang tadinya kehilangan pekerjaannya di 2020 sudah mulai masuk ke lapangan kerja lagi 2021, tapi ini kan ekonominya membaik sehingga banyak lagi orang yang akan masuk ke mencari kerja, termasuk anak-anak kuliah yang baru lulus dan sebagainya, ini harus kita siapkan. Nah, inilah harapan kita, pemulihan ekonomi kita tidak saja menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan tinggi, tetapi juga berkualitas seperti kata Pak Joshua tadi. Dan juga kita berharap daya saing kita terus kita bisa dorong, investasi masuk, ini kita lihat banyak sekali interest untuk investasi masuk. Semakin kita solid, semakin kita bisa mengendalikan COVID ini, dan semakin kita juga bisa terus melakukan reform, ease of doing business dan sebagainya yang sudah pada on the right track, kita sih yakin ya bahwa kita akan tetap menjadi ekonomi yang handal. Kenapa? Karena kita sudah buktikan berpuluh-puluh tahun perekonomian kita itu selalu menjadi leading di dunia. Pertumbuhan ekonomi kita itu sebelum pandemi itu selalu di atas pertumbuhan ekonomi global. Nah, kita bisa kembali lagi ke sana dan kita menjadi semakin kuat. Tujuan kita adalah tentunya tetap menjadi negara maju 2045, tapi kita tahu jalan menuju ke sana itu adalah recover stronger, tapi together-nya itu bersama-sama itu tadi. Itu yang kita harapkan bisa terjadi. Dan terima kasih teman-teman wartawan untuk selalu memantau perekonomian kita, selalu memantau kebijakan-kebijakan pemerintah, dan selalu bisa menyampaikan pesan-pesan dan juga kebijakan-kebijakan kepada masyarakat. Kami apresiasi sekali. Supaya bisa menenangkan hati mak-mak, Pak. Iya. Itu yang penting, Pak. Mak-mak kalau hatinya nggak tenang, susah, Pak. Iya. Nanti Mas Joshua pulang nggak dimasakin sama istrinya, Nah, Pak. Karena memang intinya ketika kita bicara tentang fiskal itu adalah greatest happiness for the greatest number demi terwujudnya welfare state, kira-kira seperti itu ya Bapak-Bapak. Terima kasih sekali lagi Mas Joshua, Ekonom Bank Permata, terima kasih Pak Febrio, Kepala BKF, dan teman-teman semuanya. Di tahun 2021 memang ketika kita bicara mengenai kinerja ekonomi Indonesia, ada hal positif ketika pemulihan semakin kuat dengan realisasi penerimaan dan belanja negara yang positif tadi disampaikan oleh Pak Febrio dan diamini oleh Mas Joshua. Tetapi ketika kita memasuki 2022, nah ini ada berbagai risiko ketidakpastian kondisi perekonomian. Pemerintah pun juga terus berusaha berkonsolidasi supaya target disiplin fiskal yang penting bagi stabilitas ekonomi tetap terjaga. Nah, di sisi lain, pemulihan ekonomi untuk memunculkan risiko kenaikan inflasi dan sudah dilakukan oleh berbagai negara. Di dalam negeri pun pemerintah ini serta otoritas yang terkait terus berupaya untuk mengendalikan inflasi domestik agar masyarakat tidak terbebani. Nah, tadi disampaikan paling tidak 3% lah maksimal, mudah-mudahan saja. Dan ke depan kebijakan fiskal ini dirancang responsif dan antisipatif dengan risiko terkendali, di mana kebijakan 2022 ini akan fokus pada kesehatan sekali lagi, kemudian perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi yang kuat serta berkelanjutan. Karena kalau kuat saja tidak berkelanjutan, repot. Karena bicaranya tentang sustainability jangka panjang ya Pak ya. Dan selain itu teman-teman semuanya, pemerintah ini terus melaksanakan reformasi fiskal untuk mendukung konsolidasi fiskal seperti di bidang penerimaan, belanja, dan juga pembiayaan. Nah, integrasi reformasi baik struktural maupun sektor keuangan juga dilakukan untuk mendorong pemulihan yang kuat dan berkelanjutan untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Saya akan tutup dengan pantun karena tadi saya buka dengan pantun Bapak-bapak. Keren banget sih. Boleh ya Pak? Sore hari main ke Kendendang dia, cakep. Main ke Tebet, pulang ke Pejaten lewat Salemba, cakep. Demikian tadi rangkaian agenda kita, cakep. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mengikutinya sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih para narasumber, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia optimisme ini, karena tanpa juga peran serta dari masyarakat tidak akan mungkin target-target ini bisa tercapai yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Febrio dan juga Mas Joshua. Saya Brigita Manwara pamit.
mengucapkan terima kasih sekali lagi dan minta maaf kalau ada kekurangan selama penyelenggaraan acara Tanya BKF pada siang hari ini. Sampai jumpa teman-teman semuanya, tetap sehat dan jaga protokol kesehatan. Meskipun dalam suasana sulit, tantangan apapun, kalau Anda letakkan hati dan pikiran di dalam pekerjaan,